Cai. Itu berhasil. Selanjutnya, terletak di Burma. Penculikan dan penipuan perjudian. Penipuan penyembelihan babi ada di mana-mana. Bahkan menunggu anak babi. Semua nilai diperas kering. Mereka bahkan mungkin dikirim untuk ekstraksi jantung dan ekstraksi ginjal atau melakukan eksperimen pada manusia. Jangan takut, anak. Anda terlibat. Rencana yang bagus. Saya telah mengabdikan hidup saya untuk mengembangkan ini. Tangan yang menyentuh emas. Selama Anda bisa melewatinya, Anda bisa mendapatkannya. Mengintip ke dalam energi spiritual batin Batu Giok. Kekuatan super. Anda. Dia adalah Dewa Myanmar. Di luar ada truk bermuatan mayat. Mungkinkah? Semua ini adalah produk yang gagal dari eksperimen jelek ini. Lengan kananku sangat panas. Chen. Dokter Chen. Pada tubuh subjek uji, ada fluktuasi energi yang signifikan. Obatnya efektif, cepat dan bawa sepotong batu mentah. Ca. Pemogokan emas berhasil. Tangan kanan saya, sepertinya dia bisa melihat lebih dari sekadar batu giok. Itu juga dapat menyerap energi dari batu giok. Kekuatanku tumbuh. Saya tidak pernah mengharapkan eksperimen manusia sialan ini. Itu benar-benar membuatku membangkitkan kekuatan superku. Cepat, percobaan itu berhasil. Dia terkendali. Dan seterusnya. Itu adalah kekuatan super yang saya berikan kepada Anda. Anda adalah karya saya yang paling sempurna. Anda harus berterima kasih kepada saya. Kita bisa bekerja sama. Dia memerintah seluruh Myanmar Utara. Pasar barang antik giok dan budaya, kekayaan dan kekuasaan. Semuanya milik kita. Terima kasih. Baiklah. Lepaskan tinjuku. Terima kasih. Jangan bunuh aku. Dia menghancurkan laboratorium jahat ini. Selanjutnya, ia berhasil mendapatkan biaya perjalanan untuk pulang. Sentuh emas. Menghasilkan uang harus mudah. Tangan kanan saya. Benar saja, ia bisa merasakannya. Situasi di dalam batu. Jika penginderaan saya benar. Ini harus menjadi sepotong barang. Tangan kanan saya. Tidak hanya dapat mengidentifikasi batu giok kasar, itu juga dapat menyerap energi di dalam batu giok. Perkuat kekuatanku. Pasar batu giok di Myanmar benar-benar hitam. Semua ini adalah memo. Anak. Jika Anda tidak punya uang, jangan menyentuhnya secara sembarangan. Jika Anda merusaknya, dapatkah Anda membayarnya? Ada batu giok di batu ini. Ada energi murni. Tersedot ke dalam tubuhku dengan tangan kananku. Itu adalah energi spiritual. Tangan kanan saya. Itu bisa menjadi lebih kuat dengan menyerap energi spiritual. Bos. Saya ingin batu ini. 50.000. Oh tidak. Baru saja melarikan diri dari lab. Sekarang saya tidak punya uang. Bagaimana? Tidak ada uang. Tidak ada uang, tersesat. Namun, Anda harus menghasilkan uang terlebih dahulu. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Saya menyukai karya ini. Saya bisa meminjamkan uang untuk membelinya. Aturannya sederhana. Dan mekar hijau. Aku mengambil 8, kalian berdua. Saya tidak bisa membukanya. Tambang saya ditambang saya untuk membayar kembali. Cepat dan pergi. Komandan Pan telah tiba. Siapa yang berani berhutang uang padanya tidak dapat membayarnya kembali. Anda akan diseret ke dalam tambang sebagai daging yang dibayar kembali. Saya bisa yakin ada batu giok di batu ini. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Komandan Pan menggerakkan modal startup ini. Saya harus mendapatkannya. Baiklah. Ikuti saja aturan komandan. Dan memiliki ketegasan. Masih berdiri 1 tahun, tidak apa-apa. Batu dibuka. Ya. Berani meminjam uang dari Komandan Pan, mencari kematian. Anak ini hanya menunggu, tambang seumur hidup. Hijau telah muncul, itu mekar hijau. Itu mekar hijau. Adik laki-laki, kamu memiliki mata yang tajam, batu ini. Harga pasar adalah 200.000. Saya selalu menjadi orang yang adil. Tambahkan 1 untuk membuat 5. Aku akan memberimu 50.000 langsung. Berjudi pada batu giok menghasilkan uang dengan cepat. Terima kasih banyak kepada pelayan. Adik laki-laki, tertarik? Ayo bekerja untukku. Tujuan saya adalah menghasilkan keuntungan besar dan kemudian kembali ke negara. Anda tidak bisa bersama orang besar lokal ini di Myanmar. Kusut bersama. Paman Pan, kamu menyanjungku. Saya baru saja beruntung. Saya baru saja tiba di Myanmar. Saya ingin bertanya pada diri sendiri terlebih dahulu. Ada baiknya anak muda memiliki ambisi. Ketika saya ingin menyelesaikan sesuatu di masa depan, datang temukan saya kapan saja.
50.000 sudah cukup. 50.000 cukup. Dengan modal startup ini, dengan kekuatan supernatural saya, dapat ditemukan di pasar giok Myanmar. Dan memproklamirkan dirinya sebagai raja. Pacar Anda telah hilang di Myanmar selama 5 tahun. Dia mungkin sudah lama meninggal. Mati. Lu Yun. Anda bilang ingin pergi ke luar negeri untuk mendapatkan uang. Nikahkan aku di rumahmu. Aku menikahimu secara gratis. Bisakah Anda menulis saya kembali? Kakak, tolong bantu saya melihatnya. Ini pacarku. Dia telah hilang untuk waktu yang lama. Lu Yun. Damai dan tenang. 5 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. 5 tahun ini. Dia telah mencariku. Stinky Lu berkata, di mana Anda berada dalam 5 tahun terakhir ini? Anda tahu 5 tahun ini. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Damai dan tenang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Untuk menemukan saya, menanggung begitu banyak kesulitan sendirian. Selama Anda baik-baik saja, itu bagus. Sayang sekali. Untuk mengumpulkan uang. Aku meninggalkan nenekmu bersamaku. Gelang itu. Itu digadaikan. Itulah rumah Anda. Gelang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang, nilainya setidaknya beberapa ratus ribu. Tapi saya sangat membutuhkan uang pada saat itu. Tidak terbiasa dengan tempat itu. Dia hanya menggadaikan 50.000 yuan. Lu Yun. Maaf. Bodoh. Hal-hal sudah mati. Orang-orang masih hidup. Selama Anda aman, itu sudah cukup. Saya baru saja menghasilkan sedikit uang. Tepat 50.000. Mari kita tunggu sebentar. Jadi dia pergi untuk menebus gelang itu. Baiklah. Ayo pergi sekarang. Ayo makan dulu. Makan sebelum pergi. Makan lebih banyak daging. Bos Lei. Itu 50.000. Tukarkan gelang. Adik laki-laki. Menebus pion membutuhkan pembayaran 2 kali lipat. Apakah Anda mengerti aturannya? 100.000. Baiklah. Beri saya 1 jam. Saya akan menawarkan 100.000 untuk menebusnya. Menghela nafas. Dan seterusnya. Adik laki-laki. Gelang Anda ini. Tapi ini masalah kematian. Jangan bahkan menyebutkan 100.000. Anda hanya menginginkan 200.000. Tapi itu tidak bisa ditebus. Gelang ini. Tamu terhormat telah melakukan reservasi. Dicadangkan siapa itu? Dia datang. Pelanggan yang memesan gelang. Itu adalah Nona Tang. Nona Tang, barang yang Anda inginkan. Aku telah menyimpannya dengan aman untukmu. Ayah Nona Tang. Tapi Komandan Pan dari Myanmar. Saya bisa tertarik dengan gelang Anda. Ini Anda, sebuah berkah yang tidak pernah bisa dikembangkan dalam beberapa kehidupan. Nona Tang, gelang ini. Ini adalah pusaka keluarga. Signifikansi luar biasa. Saya mohon Nona Tang untuk menunjukkan belas kasihan. Kembalikan kepada kami. Gelang ini. Saya tidak peduli siapa itu sebelumnya. Sekarang. Itu adalah yang saya habiskan 500.000 membeli harta karun. Apakah Anda mengerti? Lu Yun. Maaf, ini semua salahku. Jingyi, jangan takut. Nona Tang, saya mengerti aturannya. Saya akan membayar 600.000 untuk gelang ini. Anda dapat dengan mudah menghasilkan 100.000 dengan putaran cepat. Bisnis ini. Tidak ada kerugian. Lihat aku, Nona aku. Seperti seseorang yang kekurangan uang. Jadi apa yang diinginkan Nona Tang? Menggambar jalan. Maksud saya sederhana. Tidak cukup uang. Satu harga tetap 1 juta. Kurang dari 1 fan. Tidak ada diskusi lanjut yang akan 1 juta. Itu hanya mengambil keuntungan dari situasi. Itu benar, saya baru saja memanfaatkan situasinya. Jika Anda tidak punya uang, segera pergi. Bayi saya. Saya bahkan tidak ingin menjual lagi. Yang utara adalah yang paling tidak kurang barang ini. Ini adalah kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Saya memiliki sedikit tangan emas. Menghasilkan 1 juta tidaklah sulit. Baiklah, hanya 1 juta. Dengarkan Nona Tang. Beri aku 1 hari. Pada saat ini besok. Saya membawa 1 juta. Waktu saya sangat berharga. Tidak ada waktu untuk menunggu Anda selama sehari hingga 10 menit. Jika saya tidak bisa mengumpulkan cukup uang, saya akan segera pergi. 10 menit. Anak. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku akan memberimu 10 menit. Nona Tang sudah menunjukkan belas kasihan. Kumpulkan 1 juta dalam 10 menit. Anda harus menang secara mengejutkan. Bagus, hanya 10 menit. Aku akan mengumpulkan 100 dan membawanya ke sini. Sangat percaya diri. Ingin menjadi kaya dalam semalam di Myanmar Utara. Hanya berjudi di atas batu. Anda tidak ingin berjudi pada batu, bukan? Mari kita buat 1 juta. Apakah ada masalah? Hahaha. Anak. Jangan membuatku tertawa. Saya tahu batu-batu di toko saya. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka yang memiliki stok nyata telah lama dicungkil. Inilah orang-orang yang mendapat untung darinya. Itu semua hanya tamparan, bahan bata untuk orang awam. Anda ingin membalikan keadaan dengan ini. HMPH, bermimpi. Menarik. Namun, saya telah berubah pikiran. Apa artinya itu? Mari kita coba pendekatan yang berbeda.
Jika saja kamu bisa keluar dari tumpukan batu itu, giok yang terbuka bernilai 1 juta. Gelang Anda ini. Saya tidak akan mengambil 1 sen pun. Saya akan memberikannya kepada Anda jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Kalau begitu ayo pergi ke tambang keluarga Tang saya. Jujur bekerja sebagai penambang selama 50 tahun. Berani bertaruh? Tidak, Lu Yun. Itu terlalu berisiko. Mari kita pikirkan cara lain. Jing Yi mempercayaiku. Ini adalah hal yang wajar. Bos Lei. Bagaimana Anda akan menjual batu-batu ini? Demi Nona Tang. Bahan-bahan ini. Beri saja saya harga modal. Menggunakan 50.000 Anda barusan mengemasnya dan membawanya pergi. Cukup murah hati, bukan pedagang yang korup. Di matanya, ini semua sampah. Namun Anda bahkan menjual saya 50.000. Tapi saya memiliki sedikit tangan emas di tangan. Lihat aku, menghasilkan banyak uang di tokomu. Nona Tang. Anak ini, tentunya mereka tahu Anda menikmati berjudi di atas batu, mengadakan pertunjukan di sini, berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Jangan khawatir, dia akan segera menyerahkan dirinya. Saya akan segera mencari seseorang. Berikan dia padanya. Dia merasakannya. Energi spiritual di dalam batu kasar ini, murni dan kaya. Setelah diserap oleh lengan kanan saya merasakan amplifikasi kekuatan di lengan kanan saya. Ini yang sebelumnya, batu mentah senilai 200.000 yuan beberapa kali lebih tinggi. Jelas masalah besar. Bos Lei. Buka bagian ini. Lu Yun, apakah kamu percaya diri? Jika ada kesempatan, mata saya yang tajam. Anda tidak bisa salah. Kasih sayang dan kesetiaan yang begitu mendalam. Bagaimana dengan ini? Kamu sangat khawatir tentang pacarmu. Tunggu sampai dia kalah. Saya akan membuat pengecualian. Anda bisa pergi ke tambang untuk bekerja dengannya. Ini juga dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginan Anda. Dia berselingkuh dengan Nona Tang. Lonjakan besar, meroket. Varietas es tinggi murni. Ketinggian air cukup. Harga pasar sekitar 3 juta. Oh sayang, saya pasti buta. Kebocoran besar. Itu menyelinap menjauh dari tanganku. Lu Yun, Anda luar biasa. Nona Tang. Ini harus dihitung sebagai kemenangan saya. Bagaimana denganku, Tan Sui? Dia selalu berbicara tanpa ragu-ragu. Gelang Anda ini. Saya tidak hanya mengembalikannya kepada Anda secara gratis. Bahan ini. Saya juga mengambil 3 juta. Bawa uangnya. Menghela nafas. Nona Tang. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. 1 juta di antaranya. Anggap saja seperti itu. Hadiah untuk membeli gelang. Menarik. 1 juta hanya masalah mengatakan tidak. Tunggu sebentar. Nona Tang, apalagi yang bisa Anda katakan? Izinkan saya mengingatkan Anda. Ini adalah Burma, bagaimanapun juga. Jadi Anda berencana untuk pergi seperti ini. Dan rakyat jelata yang tidak bersalah. Menyimpan batu giok membawa rasa bersalah. Saya khawatir Anda bahkan belum meninggalkan jalan ini. Dan kemudian seseorang mulai mengawasinya. Hei, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Myanmar masih terlalu kacau. Saya harus kembali ke Cina sesegera mungkin. Anda harus orang Cina. Ingin pulang dengan selamat? Jika Anda bisa membantu saya tidak hanya akan mengantar Anda kembali ke Tiongkok dengan aman. Akan ada tambahan. Saya akan memberi Anda 5 juta sebagai pembayaran. Nona Tang, bantuan apa yang Anda butuhkan dari saya? Berhentilah melihat sekeliling. Bantu saya memenangkan pertandingan berikutnya. Saya jamin Anda akan kembali ke rumah dengan selamat. Dan 5 juta yang dijanjikan sebelumnya. Nona Tang, saya sudah mengatakan. Saya hanya menyentuh batu. Jangan khawatir, ini tentang berjudi di atas batu. Itu saja. Perhatikan baik-baik. Nona Tang merasa terhormat untuk berkunjung. Ini benar-benar membawa kemuliaan ke rumah yang sederhana. Terakhir kali kamu kalah padaku dengan urat mineral itu. Yang terhormat tidak menempatkanmu dalam kurungan, bukan? Tuan ketiga, Anda beruntung terakhir kali. Kali ini, biarkan temanku bermain denganmu. Terakhir kali saya kalah darinya dengan urat biji. Kali ini, selama Anda dapat membantu saya memenangkannya kembali, saya dapat menyetujui semua persyaratan Anda. Saya akan membantu Anda sekali saja. Selanjutnya, lanjutkan dengan tepat. Aturan di sini cukup unik. Sudahkah Anda memainkan Zha Jinhua? Pertama, mata tertutup dan memetik batu. Juga disebut, menyentuh harta karun gelap. Ini seperti kartu truf di bunga emas goreng. Setelah batu dipasang, batu tidak dapat diganti. Selanjutnya mirip dengan Zha Jinhua. Bergiliran bertaruh. Membuang kartu berarti kehilangan. Jika tidak ada yang mundur. Kemudian potong batu di tempat. Yang batu kasarnya lebih mahal. Siapapun yang memenangkan semua chip di atas meja. Apakah Anda mengerti? Matanya tertutup dan merasa seperti batu. Lengan kanan saya. Dia bisa merasakan energi spiritual di dalam batu giok. Ini adalah aturannya. Ini praktis dibuat khusus untuk saya. Oh, wajah baru. Nona Tang. Dari sudut atau sudut mana Anda berasal, mereka menemukan master seperti itu. Bagaimana Anda ingin bermain? Seperti biasa, dia mencari harta karun yang tersembunyi. Hari ini, hasilnya ditentukan dalam satu pertandingan. Nona Tang. Masih tidak menyerah. Baiklah, hari ini, aku akan bermain denganmu sedikit lebih lama. Ini akan segera dimulai. Hari ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Matanya tertutup. Lu Yun.
Tuan Musa telah menyentuh batu selama 30 tahun. Ujung jarinya jauh lebih sensitif dari rata-rata. Perbedaan halus pada batu mentah yang dapat digunakan menilai kualitas situasi. Anda harus memfokuskan seluruh pikiran Anda. Jangan meremehkan musuh. Saya bisa merasakannya secara langsung. Energi spiritual mengalir di dalam batu. Ini adalah pemogokan pengurangan dimensi. Tidak peduli seberapa kuat nuansanya, itu tidak akan berhasil. Mari kita mulai. Tidak ada energi spiritual. Tidak. Masih tidak. Perasaan ini. Kulitnya berminyak. Suaranya dalam tetapi tidak teredam. Ada suara baja. Ini dia. Kulit gajah dari Moksisha. Di dalamnya adalah 99%. Ini adalah es hijau penuh atau tipe yang lebih tinggi. Saya telah membuat pilihan saya. Tidak ada energi spiritual. Tidak, atau tidak. HMPH, Nona Tang. Di mana Anda menemukannya? Anak yang sangat muda. Pasir berputar terus-menerus. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menyentuh permukaan. Beraninya dia melangkah ke meja judi ini. Oh tidak, teknik Luyun sangat canggung. Mungkinkah saya salah menilainya sebelumnya? Dia tidak tahu tentang perjudian batu. Lonjakan sebelumnya hanyalah kebetulan. Guru ketiga benar. Anak ini merasa lembut saat menyentuh batu itu. Dia pada dasarnya adalah orang luar. Luyun, aku percaya padamu. Energi spiritual ungu. Kekuatan tangan kananku. Ini meningkat dengan marin yang signifikan. Ini masalah besar. Saya telah membuat pilihan saya. Luyun, Anda memilihnya. Itu saja. Ini adalah tingkat rendah dari Lai Hide. Sudah berakhir. Benar-benar putus asa dan putus asa untuk mendapatkan bantuan. Dia benar-benar menyamakan harta di atasnya. Tentang seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya. Ini pada dasarnya adalah tombak perak dengan ujung tombak lilin. Anak. Anda menghemat uang untuk saya. Pilih saja bagian ini. Bahan limbah ditempatkan di bawah meja. Nona Tang, apakah Anda percaya saya? Pada titik ini, dia hanya bisa mempercayainya. Paling buruk, mereka bisa kehilangan urat biji lain. Saya percaya pada Anda. Guru ketiga, harta karun yang tersembunyi telah dipilih. Saatnya untuk sampai ke meja judi. Guru ketiga, Anda berbicara terlebih dahulu. Berani bertaruh batu gelap dengan tuan ketiga. Benar-benar sembrono. Tangan guru ketiga dikenal sebagai pemindai tubuh. Lebih beracun dari mata. Anak. Anda benar-benar. Anda bahkan tidak mengerti tata krama apapun. Berjudi pada harta karun tersembunyi di meja saya. Taruhan dasar adalah angka ini. 100.000. Apakah Anda mengerti? 100.000. Bawa uangnya. Silakan bertaruh dengannya. Saya punya banyak uang. Saya merasakan sepetak Moksisha ini. Kulitnya kencang dan pasirnya halus. Di dalamnya pasti ada bunga mengambang tipe es. Cukup berharga. Dia memilih Laipi Heusha. Bahkan menempatkan saya di sudut meja saya dianggap lusuh. Babak ini, saya pasti akan memakannya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah 1 juta. 100.000 sebagai pangkalan. 900.000 lainnya. Ini adalah taruhan saya untuk babak ini. Anak. Apakah Anda berani mengambilnya? Apakah Anda bertaruh begitu besar sejak awal? Apa yang Anda tahu? Pertempuran kecil. Tuan ketiga tidak repot-repot bergerak. Luyun. Sekarang baru permulaan. Jika Anda tidak yakin, kita bisa menyerah pada babak ini. Hanya taruhan dasar yang hilang. Saya akan mencari kesempatan lain di babak berikutnya. Energi spiritual di dalam batu ini. Ini adalah yang paling murni dari semua batu mentah. Dia pasti akan kalah. Saya akan mengikuti. Ambil uangnya. Guru ketiga. Giliran Anda untuk berbicara lagi. Anak. Anda tidak memotong batu. Tentu saja tidak. Saya mendengar tuan ketiga suka bermain besar. Lalu hari ini, saya mainkan saja dengan master ketiga sepenuhnya. Dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan diri? Bisakah dia benar-benar percaya diri? Bukan tidak mungkin. Wusha hitam itu. Itu adalah sampah yang saya pilih untuk mendapatkan keuntungan. Dia pasti menipu saya. Mencoba menakut-nakuti saya. Memainkan strategi kotak kosong dengan saya. Anda masih sedikit lebih muda. Berikut adalah 5 juta. Saya juga tidak mengendarainya. Sudah 500 meter persegi. Dia masih tidak mengerti batu itu. Awalnya, saya akan kalah. Hanya kehilangan 1 juta. Masih ingin meledakkan badut. Guru ketiga menghasilkan kekayaannya dengan berjudi pada harta karun gelap. Bermain dengan master ketiga. Anak ini terlalu tidak berpengalaman. Luyun, saya percaya pada Anda. Pasti. Saya tidak bisa melihat melalui orang ini sama sekali. Tapi kepercayaan diri ini tidak dipalsukan. Saya bertaruh ini sekali. Paling buruk, mereka bisa kembali. Kemudian ayah saya mengunci saya selama setengah tahun. Mimi. Tuan Hu. Ini adalah ikon yang terfragmentasi. Itu terlalu membosankan. Jika kita akan berjudi, mari kita menjadi besar. Tunjukkan padaku apa yang aku hilang darimu terakhir kali. Perjanjian pertambangan mineral itu. Kami memutuskan hasilnya dalam 1 putaran. Nona Tang. Anda menginginkan perjanjian penambangan saya. HMPH, tidak apa-apa. Meja judi memiliki aturannya sendiri. Anda harus membawa sesuatu yang setara. Sekarang, giliran Anda untuk berbicara. Ini adalah daerah yang baru ditemukan di bagian timur kota. Perjanjian hak penambangan eksklusif untuk tambang batu giok. Bernilai 50 juta. Nona Tang pasti gila. Dia benar-benar mempercayai pemuda ini. Ini adalah bahan bekas yang digunakan untuk melindungi sudut-sudut meja. Produk bagus apa yang dapat Anda hasilkan? Nona Tang. Terlalu disengaja. Ini Nona Tang. Meskipun dia memiliki temperamen yang sedikit manja, tapi keberaniannya mencengangkan. Bagaimana kamu bisa mempercayaiku, orang asing? Bawa kesepakatan.
Saya melihat dengan jelas. Inilah yang Anda hilangkan terakhir kali. Perjanjian penambangan mineral. Selama Anda menang, barang lain dikembalikan ke pemilik aslinya. HMPH. Tapi Anda tidak bisa menang. Guru ketiga. Sekarang giliran Anda untuk berbicara. Apakah Anda ingin memecahkan batu ini atau tidak? Meskipun saya yakin saya akan menang. Tapi anak ini terlalu tenang. Seseorang tidak bisa terbalik dalam parit yang gelap. Mereka dengan tegas akan mengambil bagian keluarga Tang. Hak penambangan senilai 5.000 yuan. Ini sudah menjadi kemenangan besar. Ketahui kapan harus berhenti. Aku akan memberi Nona Tang beberapa wajah. Aku akan memecahkan batu itu. Akhirnya, itu akan segera dibuka. Ya Tuhan, ini sangat mendebarkan. Cepat dan potong batunya. Karena guru ketiga memilih untuk memotong batu itu. Jadi, sesuai aturan. Tolong, silakan, buka. Biarkan mereka melihat lebih baik. Itu adalah guru ketiga. Guru ketiga, harganya naik pesat. Ini adalah spesies es yang tinggi, es tinggi dan hijau cerah. Kualitas ini, tepat di pakan Old Pit. Tahun baru hampir tidak menghasilkan beberapa yuan. Beberapa bulan yang lalu, batu serupa. Di pelelangan. Dijual seharga 13 juta. Sial. Ini bahkan lebih baik dari yang saya harapkan. Jika saja aku tahu, aku seharusnya melakukannya lebih awal. Menambang beberapa urat mineral. Oh sayang. Nona Tang. Sepertinya keberuntungan ada di pihak saya hari ini. Masih berdiri di sisiku. Bagaimana dengan itu? Jangan mematahkan batu mumu itu. Ini menghemat waktu semua orang. Babak ini. Saya yakin saya akan menang. Saya yakin saya akan menang. Ya, apakah ada gunanya membandingkan? Ini adalah Gao Bing yang LV. Benar-benar terbaik. Jika dia tidak menang, itu tidak adil. Nona Tang, tolong akui kekalahan. Guru ketiga. Menurut aturan untuk bertaruh pada harta karun tersembunyi. Setelah undian, hasilnya ditentukan oleh hasil. Milik saya belum dibuka. Bagaimana Anda tahu Anda yakin akan menang? Nona Tang. Silakan kirim seseorang sebagai gantinya. Nyalakannya. Pergi. Mereka semua berada di bangkit kematian. Masih tidak menyerah. Jika dia bisa menang, saya makan sambil berdiri di atas kepala saya. Nona Tang pasti. Dia ditipu oleh bocah cantik ini. Nona Tang. Keahlian Anda dalam perjudian batu tidak setara. Cara orang menilai. Tidak terlalu bagus. Anda, batu-batu telah keluar. Ini adalah hijau kekaisaran tipe kaca. Sempurna dan tanpa jejak. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Lu Yun, hijau kekaisaran ini, setidaknya bernilai 50 juta. Lu Yun, aku benar-benar tidak salah mempercayaimu. Lu Yun, kamu luar biasa. Tidak mungkin. Blok scrap. Bagaimana mungkin? Hijau kekaisaran kaca. Benar-benar hijau kaisar. Ini pertama kalinya dalam hidup saya melihatnya. Sudah kubilang, orang ini memiliki kehadiran yang luar biasa. Dia benar-benar seorang guru yang cakap. Siapa yang baru saja mengatakan jika dia menang? Anda harus berdiri di atas kepala untuk makan. Saya. Anda salah dengar. Guru ketiga. Sepertinya kami menang kali ini. Bawa pergi. Jingyi, ayo pergi. Tidak ada yang diizinkan pergi. Apa artinya itu? Bahkan jika kamu menang, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Mungkinkah tuan ketiga adalah salah satunya? Jika ada yang hitam, Anda bertaruh pada hitam. Itu adalah Nona Tang. Ayahnya adalah Komandan Pan. Tuan ketiga Hu ini telah menjadi gila. Guru ketiga. Apa yang Anda maksud dengan itu? Menangkan uang tetapi tidak bisa pergi. Nona Tang, Anda salah paham. Bagaimana mungkin saya, Husanye, melakukan itu? Dia adalah seseorang yang tidak bisa menangani kekalahan. Orang ini berada di atas roda tinggi. Ini praktis seperti dewa judi yang kerasukan. Dan begitu saja, dia pergi. Sayang sekali. Tidak sebagus itu. Mari mainkan game lain. Bermain lebih besar. Lu Yun. Lihat ini. Meskipun saya memiliki sedikit tangan emas, tapi kecanduan judi, jurang tak berdasar semacam ini, cepat atau lambat, itu akan tidak dapat diubah. Nona Tang. Saya telah mengatakan ini sebelumnya. Saya akan membantu Anda sekali saja. Pertaruhan sudah berakhir. Jingyi, ayo pergi. Tunggu saya. Membawanya bersama Anda. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Guru ketiga, biarkan mereka pergi begitu saja. Bagaimana dengan itu? Saya membawa beberapa saudara laki-laki. Temukan tempat terpencil. Mereka telah melakukannya. Merebut barang-barang itu kembali. Apa ini? Kamu tuli? Anak, itu adalah putri Komandan Pan. Beraninya dia menyentuh putrinya. Berapa banyak nyawa yang Anda miliki? Bodoh. Masalah ini. Itu belum berakhir. Itu belum berakhir. Cepat atau lambat saya akan berada di sini. Dia mengambilnya kembali dengan penuh minat. Ini adalah hadiah Anda. 5 juta. Di mana uangnya? Aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi Anda harus membantu saya sedikit. Nona Tang, apa yang Anda ingin saya bantu? Lu Yun. Aku menyukaimu. Mengapa Anda tidak tinggal di Myanmar? Menikah denganku. Dengan kemampuan Anda. Tambahkan sumber daya dan latar belakang saya. Seluruh pasar batu giok di Myanmar. Masa depan akan menjadi milik kita. Nona Tang. Tolong tunjukkan rasa hormat. Saya sudah punya pacar. Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Biarkan dia menjadi selir. Sepertinya.
Saya masih salah menilai orang itu. Dan seterusnya. Menarik. Saya lebih tertarik pada Anda. 1 jam kemudian. Saya secara pribadi akan membawa Anda ke bandara. Saya jamin Anda akan kembali ke rumah dengan selamat. Damai dan tenang. Hilang selama 5 tahun. Saya harus pulang dulu. Ayah dan ibu saya. Semua orang harus dibuat gila. Kembali dan habiskan waktu bersama paman dan bibimu. Saya harus kembali dan meminta maaf atas kejahatan saya untuk pergi ke Myanmar. Saya memblokir nomor telepon ayah saya. Dia pasti marah. Setelah saya menetap di rumah saya, aku akan pergi menemukanmu. Saya akan terhormat. Dia memberitahu pamannya, aku ingin menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. Perhatikan keselamatan. Ibu dan ayah. Cepat, lihat apakah putra Anda telah kembali. Ibu. Ayah. Nak, di mana kamu berada dalam 5 tahun terakhir ini? Ibu mengira kamu adalah orang-orang. Senang Anda kembali, senang Anda kembali. Sepupu. Sepupu. Anda kembali. Anda kembali. 5 tahun sejak kamu pergi. Terima kasih kepada Luking. Dia sering datang untuk membantu mengambil air dan memotong kayu bakar. Jika tidak, ayahmu dan aku akan lebih sedih. Oh wow. Ini cukup hidup. Hahaha. Sepertinya saya datang pada waktu yang tepat. Luking, izinkan saya memberitahu Anda. Dia berhutang uang pada Jinye. Hari ini, saatnya menyelesaikan skor dengan pokok dan bunga. Gengge. Ini hanya urusanku sendiri. Luking, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga sepupu saya. Aku akan membayarmu kembali. Aku akan pergi bersamamu untuk bertemu Tuan Jin. Apa yang Anda bicarakan dengan Tuan Jin? Di mana uangnya? Kata Jinye. Hari ini, Anda tidak dapat membayar kembali uang ini. Gunakan saja rumah keluarga Anda untuk melunasi hutang. Sepupu, apa yang terjadi? Sepupu, saya disiapkan dan disiapkan. Sikap. Adik laki-laki. Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini adalah artefak berusia 500 tahun. Jika bukan karena kebutuhan mendesak akan uang, saya tidak akan menjual bahkan 1 juta. Itu tergantung pada koneksi Anda. 300.000 untuk berteman. Saya pikir saya telah menjadi kaya. Jadi dia meminjam pinjaman dari Tuan Jin. Saya membeli cincin jari itu. Saya tidak menyangka cincin ibu jari itu palsu. Itu adalah jebakan yang dipasang oleh Tuan Jin. Mereka hanya ingin memaksaku melunasi hutang dengan rumah. Potong omong kosong. IOU ditulis dalam warna hitam dan putih. Tapi Anda yang menulisnya, bukan? Hari ini tidak dapat membayar kembali uangnya. Maka jangan salahkan saudara-saudara. Sama-sama. Ini bukan Myanmar yang melanggar hukum. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang dan otak. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Dan seterusnya. Bawa aku menemui Tuan Jin. Hutang sepupu saya. Saya akan kembali. Anda membayarnya untuknya. Tuan Jin. Anak ini ingin menonjol. Dia harus menanggung hutang untuk anak itu Luking. Seperti yang diharapkan. Tangan yang menyentuh emas. Ini bekerja sama baiknya untuk barang antik. Toko ini, ya, hampir tidak ada barang nyata. Pemuda itu terlihat sangat asing. Bagaimana memanggilnya? Bisnis seperti apa yang Anda coba masuki? Berapa utang sepupu saya kepada Anda? Aku akan membayarnya kembali untuknya. Hahaha, tidak banyak. Termasuk pokok dan bunga, itu hanya 550.000. Saya hanya meminjam 300.000. Anak. Kami tidak ingin menghasilkan uang dari pinjaman. 9 keberangkatan dan 13 kepulangan. Ini adalah aturan jalan. Tuan Jin. Saya tidak meminta 1 sen ekstra pun. Saya pasti akan membayar kembali uangnya. Barang-barang di toko Anda. Apakah semuanya untuk dijual? Tentu saja mereka menjualnya. Mana yang kamu sukai, adik laki-laki? Saya akan memberi Anda diskon. Sepupu. Tokonya penuh dengan barang-barang palsu dan tua. Jangan khawatir, saya tahu batas saya. Yang ini. Berapa banyak uang? Oh sayang. Mata yang bagus, anak muda. Ini adalah barang berharga dari Yau Barat. Lihat apakah Anda menginginkannya dengan tulus. 30.000 untukmu. Masing-masing harganya kurang dari 100 yuan. Imitasi modern. Berani meminta 30.000. Mereka benar-benar memperlakukan saya seperti domba gemuk dan menyembelih saya. Energi spiritual ungu lagi. Tapi vas porselen biru putih ini. Jelas palsu. Mungkinkah ada alam semesta di dalamnya? RC10 CS jenis. Yang ini. Ah, lupakan saja. Kondisinya terlalu buruk, tidak menginginkannya. Menghela nafas. Jangan khawatir. Yang ini. Tapi serius. Ilmu resmi Qianlong. Pas untuk melihat cabang teratai biru dan putih yang terjalin. Lihat keterampilan melukis. Ambil 10.000. 20.270. 5.000 yuan. Ini sudah menjadi harga terendah. Sepupu, jangan percaya omong kosongnya. Ini adalah botol tiruan berkualitas rendah. Pasar grosir masing-masing berharga 50 yuan. Nah, hak apa yang Anda katakan? Sudahkah Anda menghitung uang yang Anda berhutang kepada Tuan Jin? Merasa gatal? Ya?
5.000 yuan, kan? Saya membelinya. Oh sayang. Anak muda, kamu benar-benar murah hati. Hahaha. Jika Anda bukan keluarga, Anda tidak akan memasuki pintu yang sama. Sepasang tongkat. Hahaha. Uang dan barang sama-sama diselesaikan. Sekarang botol ini milikku, kan? Tentu saja, itu milikmu. Tapi membeli benda ini adalah satu hal. Sepupumu berhutang padaku 550.000. Bukankah sudah waktunya untuk menghitung sekarang? Apa yang akan Anda berikan kembali? Ambil saja. Yang ini. HMPH. Adik laki-laki. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Yang ini. Itu hanya replika pengerjaan modern. Siapapun yang tahu sedikit tentang perdagangan. Tidak ada dari mereka yang akan tertipu. Hari ini, Pak, saya di sini. Izinkan saya memberi Anda pelajaran. Biarkan Anda mengingatnya dengan baik. Benarkah? Saya tidak berpikir begitu. Apa ini? Ini adalah Xian Feng Yuan Bao. Ada juga Tong Bao Kaisar Song. Semua adalah harta karun besar di antara koin kuno. Setiap koin dihargai lebih dari 1 juta yuan. Sepupu, kami sudah mengirimkannya. Apa maksudmu? Kamu menjadi kaya? Akulah yang menjadi kaya. Yang baru saja saya jual adalah botol ini. Saya tidak pernah mengatakan itu. Bahkan isi botol ini. Jual bersama juga. Jadi koin tembaga ini adalah milik kita. Koin tembaga ada dalam botol. Kami membeli botol. Apa yang ada di dalamnya adalah milik kita. Mengapa Anda masih mencoba menipu diri sendiri? Saya menetapkan aturan. Aku mengambil kembali apa yang milikku. Bagaimana ini bisa disebut kecurangan? Potongan baja. Untuk apa Anda berdiri di sana? Bawa kembali koin tembaga kami. Anda mendengar semua yang dikatakan Jinye, bukan? Jujurlah. Serahkan koin tembaga untukku. Jika tidak, HMPH. Aku akan membiarkanmu mengeluarkan darah. Saya hanya ingin berperilaku sendiri. Jadilah orang biasa. 2020 memaksa saya untuk membayarnya. Apa yang Anda gumamkan? Potongan baja. Kamu mengambil pisau mainan. Siapa yang Anda coba takut-nakuti? Tuan Jin. Ini adalah pisau nyata. Tuan Jin. Sekarang. Mari kita bicara dengan baik sekarang. Ini, monster macam apa ini? Tentu saja kita bisa berbicara. Saudara Lu, silakan lanjutkan. Bicarakan sesuka Anda. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Xian Feng Yuan Bao ini. Bernilai 1 juta. Di mana sepupu saya? Saya berhutang 550.000. Masih ada 450.000 yang tersisa. Sisanya 450.000. Saya akan segera mentransfer uang kepada Anda. Sisanya. Anda tidak perlu mentransfernya kepada saya. Anda menyimpan sebagian dari itu. Ini untuk mengkompensasi toko Anda atas kerugian. Bagian lain. Beli beberapa hadiah. Biarkan dia. Dia secara pribadi mengunjungi orang tua saya. Minta maaf dan minta maaf. Masalah ini. Dan kemudian berakhir. Saudara Lu. Para tetua tidak mengingat kesalahan orang-orang kecil. Jin yakin. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan hadiah yang cukup. Mulai sekarang, di sebidang tanah kecilku. Saudara Lu, setiap kali sesuatu terjadi, jangan ragu untuk menyapa. Di kerajaan Hua. Tidak bisa seperti di Myanmar. AFIUD. Mengadakan hanya perburuan dan kekerasan. Hanya dengan menggabungkan kebaikan dan otoritas masalah dapat dihindari. 201-2027 etiket sosial. Terkadang, lebih efektif dari kepalan tangan. Sepupu. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata hari ini. Tuan Jin, dia telah dominan di sini selama lebih dari 10 tahun. Sampai jumpa. Itu seperti tikus yang melihat kucing. Bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan hidupku. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Ayo, ayo minum. Jingyi seharusnya sudah pulang sekarang. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya telah mempersulitnya. Bahkan ketika saya menelponnya, saya tidak bisa menghubungi. Dia harus menemukan cara untuk menghubunginya. Hei, sepupu, saya sebenarnya memiliki masalah kecil. Saya butuh bantuan Anda. Sepupu, silakan katakan. Memanjat gunung pisau dan menuruni lautan api. Saya tidak akan ragu. Hei, pergi. Tidak terlalu berlebihan. Ini hal yang sederhana. Sepupu. Anda meminta saya untuk membantu. Saat itu sudah larut malam. Memanjat melalui jendela gadis kecil itu. Jika Anda tertangkap, cukup bicara. Ini rumah pacar saya. Villa sebesar itu. Pacar Anda adalah Taipan. Anda hanya seorang pria yang dilihat. Ah, tidak. Hubungan Anda berada di bawah tekanan yang cukup besar. Lu Yun. Di mana Anda? Ayah saya menempatkan saya di sel isolasi. Mereka menyita ponsel saya. Aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Damai dan tenang. Jingyi, di mana kamu? Apakah kamu di sini, Jingyi? Lu Yun.
Luyun, apa yang membawamu ke sini? Saya telah mencoba menghubungi Anda melalui telepon. Aku khawatir kamu akan datang dan menemuimu. Ayah saya berpikir pergi ke Myanmar terlalu berbahaya. Ketika dia kembali, dia menempatkan saya di sel isolasi. Saya akan mati lemas. Aku sangat merindukanmu. Saed. Putri. Dengan siapa Anda berbicara? Bagaimana saya bisa mendengarnya? Ada suara-suara jantan di kamarmu. Ayahku ada di sini, cepat bersembunyi. Damai dan tenang, damai dan tenang. Mengapa Anda tidak membuka pintu? Saya masuk. Ayah. Mengapa kamu belum tidur? Saya sudah siap untuk tidur. Saya mengerti dengan jelas. Baru saja mendengarnya. Di kamar Anda. Terdengar suara seorang pria. Tidak, sama sekali tidak. Saya hanya bernyanyi. Benarkah? Keluar. Hehehe. Oh sayang. Halo, Paman Ye. Ah, ya, apa itu? Nama saya Luyun. Ye Jingyi. Target. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya tidak setuju. Anak malang sepertimu. Saya ingin bersama Jingyi kami. Bukankah ini semua tentang uang? Aku akan memberimu 5 juta sekarang. Dia segera menghilang dari sisi Jingyi. Paman. Anda salah paham. Saya di sini kali ini. Dia ada di sini khusus untuk mengantarkan hadiah terima kasih. Keluarga Ye kami bernilai miliaran. Jingyi tumbuh bersamanya. Dia telah melihat semua jenis harta langka. Aku peduli dengan apa yang kamu berikan padaku. Hadiah yang rusak. Ini dia. Tong Bao Kaisar Song. Xian Feng Yuan Bao. Semua ini benar. Harta karun tanpa nilai tetapi tanpa pasar. Ketiga koin kuno ini. Semua bernilai jutaan. Anda miskin. Anda benar-benar harus melakukan ini. Berikan barang-barang berharga kepada Jingyi. Tentu saja. Jingyi mencoba menyelamatkanku. Bepergian sendirian ke Myanmar. Persahabatan ini. Di hati saya, mereka tak ternilai harganya. Jangankan 1 juta. Bahkan jika itu ratusan juta, bahkan ratusan miliar. Selama Jingyi menyukainya. Saya bahkan tidak berkedip. Ayah, aku sudah memberitahumu. Dia yang menyukaiku. Dia sama sekali tidak. Untuk uang keluarga Ye, aku melihatmu. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Dia juga tulus terhadap Jingyi. Seperti ini. Saya memberi Anda kesempatan. 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun. Jika Anda dapat mengesampingkan kekayaan bersih Anda mencapai 500 juta. Aku, Ye Heng Seng, secara pribadi untuk Anda. Meresmikan pernikahan. 500 juta dalam 3 tahun. Miliar. Bekerja juga. 3 tahun. Jika Anda dapat mencapai kekayaan bersih 100 juta. Tidak, Paman Ye, kamu salah paham. Tujuan saya adalah 1 tahun. 10 miliar. Hahaha. Anak yang sombong. Anda tahu, 10 miliar. Apa artinya itu? Keluarga Ye kami telah mengumpulkan kekuatan selama 3 generasi. Hanya miliaran aset. 10 miliar per tahun. Apakah menurut Anda keluarga Anda menjalankan pabrik percetakan uang kertas? Ya ayahku. Bukankah Anda selalu mengatakan ini sebelumnya? Apakah Anda paling mengagumi anak muda yang ambisius? 2279 berani bicara. NC. 202 pasti akan dapat dicapai. Saya percaya padanya. Jangan meremehkannya. Luyun menilai barang antik dan batu giok, tapi itu mengesankan. Barang antik dan batu giok. Keluarga Ye saya juga mulai di barang antik. Aku akan memberimu 1. Buktikan peluang Anda sendiri. Besok pagi. Cheng Cheng memiliki pertandingan papan atas. Acara apresiasi pribadi. Sekarang. Semua adalah kolektor top. Ketika saatnya tiba. Ikutlah denganku. Biarkan saya melihat sendiri. Penglihatan Anda. Saya berjanji untuk berada di sana tepat waktu besok. Ini Cheng Cheng. Sesi apresiasi paling pribadi. Dapat menerima undangan. Keduanya berasal dari kalangan kolektor dan akademis. Sosok yang sangat penting dan status. Lihat ini. Semua ada. Koleksi yang sangat kontroversial. Penyelenggara menawarkan hadiah tinggi. Siapa yang dapat memberikan penilaian yang meyakinkan? Terlepas dari keasliannya, setiap item yang dinilai bernilai 1 juta yuan. Tidak heran disebut acara apresiasi tingkat atas. Di sini, persaingan bukan tentang kekuatan finansial. Itu adalah wawasan dan pengetahuan murni. Saya memiliki sedikit tangan emas. Tempat ini. Ini praktis untuk saya. ATM yang dibuat khusus. Lukisan ini benar-benar nyata. Anda mengatakan itu asli? Apa dasar Anda? Bagaimana itu bisa palsu? Anda mengatakan Anda tidak memiliki bukti. Hei, Luyun. Sangat hidup di sana. Ayo kita lihat. Semuanya, silakan lihat lapisan tinta ini. Dan ujung kuas bertuliskan tanda tangan. Pasti Dong Qichang. Tidak diragukan lagi, karya asli dari tahun-tahun terakhirnya. Pangeran Gao dari Sao memiliki audiens yang tinggi. Analisis menyeluruh. Tidak heran dia adalah putra dari keluarga antik. Sungguh mata yang tajam. Jingyi,
kamu juga di sini. Beberapa hari yang lalu, saya bertanya pada seseorang, saya akan pergi ke kediaman Anda untuk melamar pernikahan. Paman bilang kamu tidak ada di rumah. Zhao Wenwu, tolong tunjukkan rasa hormat. Ini pacarku, Lu Yun. Ini adalah playboy terkenal. Mengandalkan kekayaan keluarganya. Seringkali mulai dengan kekacauan dan meninggalkannya. Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Ada sebuah keluarga bermarga Lu di dunia pengumpulan acara apresiasi hari ini. Semua tamu adalah tokoh terkemuka dari berbagai bidang. Bisakah Anda memahaminya? Damai dan tenang. Bukankah begitu? Selama identifikasi dikonfirmasi keaslian lukisan ini, ada hadiah 1 juta. Itu benar. Tapi itu pasti. Bukti yang meyakinkan. Energi spiritual yang telah layu adalah palsu. Lukisan ini. Itu palsu. Haha, ini sangat menarik. Anda bilang saya secara pribadi menilainya karya asli Dong Qichang palsu. Tidak mungkin. Tuan Muda Zhao menganalisis semuanya dengan jelas. Bagaimana itu bisa palsu? Siapa Anda? Saya berani menanyai Pangeran Zhao. Kaum muda mencoba untuk menonjol. Bahkan berbicara omong kosong memiliki batasan. Saya ingin melihat sendiri. Di mana tepatnya itu palsu? Lu Yun, aku percaya padamu. Tampar wajah mereka. Untungnya, saya masih kecil, menavigasi pasar barang antik. Semua jenis teknik yang menyedihkan sudah terkenal. Sekarang, saya sudah tahu jawaban yang benar. Kemudian, kurangi prosesnya dari hasilnya. Temukan kekurangannya. Semudah membalikan tangan, bapak dan ibu. Tahun-tahun terakhir Dong Qichang, ia sering meniru Nizan. Pita lipat sering digunakan untuk melipat. Sabuan kuasnya jarang, dingin, dan halus. Lukisan ini sengaja menirunya. Kehilangan aroma itu. Aura yang tenang dan tenang. Pengerjaannya terlalu kuat. Ini dia. Kedua, Dong Qichang dengan senang hati mempekerjakannya. Kertas katun putih unik dari pertengahan dinasti Ming. Tapi lukisan ini terbuat dari kertas. Itu terlihat kuno. Sebenarnya, seratnya kaku. Seharusnya, tir imitasi modern. Itu memang masuk akal. Anak muda memiliki mata yang tajam. Omong kosong. Ini hanya sisi cerita Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa memahami hal-hal ini? Anda pasti hanya mencoba menarik perhatian. Fabrikasi. Hahaha. Semua yang dikatakan teman muda ini masuk akal. Kata teman muda ini. Setiap kalimat masuk akal. Itu adalah Feng Tua, penyelenggara acara penilaian ini. Tuan Feng adalah sosok sejati di dunia barang antik, tembakan besar yang terkenal. Saya mendengar bahwa lelaki tua itu telah menangani barang-barang itu. Penilaian bahkan lebih akurat daripada instrumen. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya melukis adegan ini. Saya sudah memiliki keputusan di hati saya. Tapi masih perlu verifikasi. Hari ini, saya mendengar dari teman muda Lu. Itu sangat cocok dengan penilaian saya. Generasi muda benar-benar tangguh. Kali ini, Feng Tua sebenarnya. Dia secara pribadi keluar untuk bersaksi. Ini benar-benar palsu. Tuan Feng, lihat hadiah untuk mengautentikasi keaslian barusan. Biaya penilaian 1 juta. Tidak kurang 1 sen pun. UR. Transfer uang ke Lu Xiaoyu. Itu gurunya. Rp1.000.000 dikreditkan ke kartu bank. Dia menghasilkan 1 juta hanya dalam beberapa kata. Tempat ini benar-benar datang ke tempat yang tepat. Sebelumnya tidak dihitung. Pencahayaannya terlalu redup. Itu memengaruhi penilaian saya. Anak. Saya ingin memiliki pertandingan dengan Anda. Pertarungan yang adil. Pilih 3 item dari sini. Yang paling kontroversial, yang paling sulit untuk era. Mari kita lihat siapa yang bisa mengidentifikasinya. Zhao Wenwu. Lu Yun kami. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Permainan yang kekanak-kanakan. Peluang menghasilkan uang yang disampaikan kepada Anda. Tidak boleh dilewatkan. Pangeran Zhao. Hanya bertaruh untuk menang atau kalah. Itu terlalu membosankan. Tidak sebagus itu. Kami sendirian. Tambahkan uang keberuntungan. Keberuntungan macam apa itu? Kami berdua. Masing-masing menyumbang 10 juta. Siapa yang membuat penilaian yang tepat? Ambil saja 10 juta orang lain. Jika itu seri. Kemudian kembalikan taruhan. Anak ini. Dari mana kepercayaan diri itu berasal? Mungkinkah dia benar-benar begitu tak kenal takut? Itu jebakan. Saya pikir Anda berasal dari keluarga bergengsi. Dia bekerja dengan tegas. Jika Anda tidak memiliki cukup uang, anggap saja itu sebagai lelucon. Pangeran Zhao. Mungkinkah dia benar-benar takut? 10 juta bukan hanya satu. Sejumlah kecil. Apa yang akan saya takuti? 10 juta adalah 10 juta. Hanya 10 juta. Uang kecil ini tidak layak dipikirkan 2 kali. Tuan Feng, tolong bersaksikan hal ini. Agar anak ini tidak kalah dan mundur. Karena kalian berdua memiliki minat yang begitu halus. Saya akan menjadi saksi. Menariknya, aku, orang tua, lalu, saya saja merasakan 3 hal. Para tetua timur dan barat memiliki hubungan yang mendalam. Kalian berdua akan menggunakannya untuk bersaing. Bagaimana dengan itu? Semua tergantung pada pengaturan Feng Tua. Tidak masalah, saya percaya Anda. UR. Keluarkan ketiga item itu. Itu gurunya. Lu, teman muda Zhao Gongzi. Ketiga barang antik ini, semua oleh para master. Saya seorang lelaki tua yang membolak-balik buku-buku kuno. Dia belajar dan belajar selama 3 bulan. Hanya dengan begitu mereka bisa membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Siapa yang mau pergi lebih dulu? Saya akan pergi dulu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda semua. Apa itu bakat sejati dan pembelajaran praktis?
HMPH. Selama aku langsung mengambil kesimpulan terlebih dahulu, bahkan jika anak ini memiliki beberapa keterampilan. Sekali lagi, kesimpulan yang sama dinyatakan. Itu juga kebijaksanaan saya. Saya masih orang yang menang. Pangeran Zhao meminta. Lu Yun, ayahku ada di sini. Saya telah menyelesaikan penilaian. Dalam penilaian saya, ini adalah vas apresiasi biru putih dinasti Qing. Otentik. Ini adalah batu tinta lubang dari dinasti Ming. Otentik. Adapun segel Tianhuang ini. Ini adalah dinasti Qing. Otentik. Saya bertanya-tanya apa yang akan dinilai oleh generasi muda, tapi itu masih cocok. Tuan Muda Zhao memiliki mata yang tajam. Mari kita tunggu sampai Lu Xiaoyu menyelesaikan penilaian. Saya akan mengungkapkan jawabannya. Silahkan. Ternyata semuanya palsu. Tuan Feng. Saya sudah menyelesaikan identifikasi. Tidak ada alat yang digunakan untuk identifikasi. Benarkah? Ini jelas hanya mencari perhatian. Anak. Jika Anda mengatakan apa yang saya lakukan, itu untuk menjiplak kesimpulan saya. Saya memenangkan babak ini. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda Zhao? Ini mungkin mengecewakan Anda. Hasil penilaian saya adalah ketiga ini. Semuanya. Produk imitasi berkualitas tinggi. Semuanya palsu. Keduanya mengatakan sebaliknya. Sekarang segalanya menjadi menarik. Anda berbicara omong kosong. Koleksi berharga yang dikeluarkan Feng Tua. Ini adalah pekerjaan seorang master. Bagaimana itu bisa palsu? Feng Tua hanya berkata, semuanya dibuat oleh master. Dia tidak mengatakan apa-apa. Semuanya otentik. Hahaha. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ketiga item ini. Ini palsu, koleksi saya. Mereka semua berasal dari yang dijuluki Ghost Hand Liu. Ahli pemalsuan. Cukup untuk mengacaukan kepalsuan dengan kebenaran. Inilah sebabnya mengapa saya menyimpannya dalam koleksi saya. Itu dimaksudkan untuk memperingatkan generasi mendatang. Lu Xiaoyu. Bagaimana Anda berhasil melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Menemukan kekurangan. Vas apresiasi biru putih ini. Artisnya terlalu halus. Ini agak terlalu indah. Sebaliknya, itu bisa menjadi bumerang. Batu tinta ini. Tanda gerinda terlalu disengaja. Sedikit seperti itu, jejak pengerjaan dan penuaan modern. Dan pola sutra pada segel persegi ini. Terlalu jelas dan seragam. Seharusnya hanya ukiran laser. Hanya dengan begitu itu bisa dilakukan. Sungguh, pahlawan muncul dari yang muda. Saya dapat membedakan antara asli dan palsu. Butuh waktu sebulan penuh. Tuan Muda Zhao, hasilnya sudah diputuskan. 10 juta. Bukankah seharusnya Anda mentransfernya kepada saya? Apa maksudmu? 10 juta? Jika Tuan Muda Zhao menyangkalnya. Kemudian lupakan saja. Tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton hari ini. Saya khawatir orang-orang di industri ini akan berada di masa depan. Akan tahu. Reputasi Tuan Muda Zhao sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Anda. HMPH, putar saja. Aku bahkan tidak akan meminta uang kecil ini. Kartu ban menerima 10 juta yuan. Dia benar-benar memenangkan 10 juta. Tuan Muda Zhao benar-benar kalah kali ini. Hari ini, anggap diri Anda beruntung. Tunggu dan lihat saja. HMPH. Tuan Muda Zhao, silakan datang lagi lain kali. Jangan lupa untuk membawa keberuntungan. Ayah Lu Yun menang. Bukankah itu mengesankan? Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Bagaimanapun, Feng Tua ini tidak akan semudah itu. Uji orang lain. Namun, tahun itu, mereka menghasilkan 10 miliar. Masih dongeng. HMPH, ayah, aku tidak berbicara denganmu lagi. Lu Yun, ayo pergi. Mengabaikan ceramah kuno ini. Damai dan tenang. Anda mengatakan, pekerjaan apa yang harus dilakukan? Begitulah cara Anda bisa menghasilkan uang dengan cepat. Dengan kemampuan Anda. Anda dapat pergi ke pasar barang antik untuk mencari penawaran. Pikirkan tentang itu. Pan Jiayuan dan Liu Lichang dan tempat-tempat itu. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang tertutup debu? Menunggu seseorang menemukannya. Penawaran di pasar barang antik. Ide bagus. Sepupu, apakah Anda berencana untuk berbelanja barang di sini? Tempat ini adalah tas campuran. Sehingga sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Ini adalah kesempatan besar saya. Bagaimana dengan saya untuk calon kakak iparmu? Dia membuat janji militer. Ratusan miliar. Berapa banyak nol yang dibutuhkan ini? Liu Tua, berhentilah bicara omong kosong padaku. Warna giok Anda berkibar ringan. Jelas itu palsu siap pabrik. Beri saja dia 500 yuan. Jual jika Anda mau. Sepupu, lelaki tua ini sepertinya. Seseorang mengaturnya. Ini adalah pusaka lama yang diturunkan dalam keluarga saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu palsu? Apakah Anda mengerti? Tidak menjual lagi. Hei, Tuan. Silakan tinggal. Ada apa? Anak. Jangan ikut campur dalam bisnis orang lain. Tersesat. Jalan ini adalah perjalanan keluarga Anda. Anda gagal dalam negosiasi Anda sendiri. Kami tidak diizinkan untuk bertanya lagi. Tuan. Benda ini di tanganmu. Apakah Anda berencana untuk membelanjakannya? Jika nyaman. Bisakah saya melihatnya sendiri? Anda ingin membelinya. Mari kita bicara tentang awal. Ini adalah harta pusaka keluarga. Harganya tidak murah. Saya mengerti aturannya. Jika produknya bagus. Harga dapat dinegosiasikan. Tidak nyaman untuk berbicara. Ikutlah denganku. Ayo pergi. Apa yang terjadi dengan Yongzi?
Tidak ada yang tahu dari mana anak ini berasal, merusak rencana baik saya. Apa yang dilakukan Jun De sekarang? Barang di tangan Liu Tua. Tapi itu sepotong lemak. Beraninya Anda merebut makanan dari mulut harimau. Kami akan menyiapkan perangkap ranjau darat untuknya nanti. Aku akan menyuruh anak itu memakannya. Kembalikan padaku dengan penuh minat. Adik laki-laki, lihatlah lebih dekat. Ini adalah pusaka berharga yang diturunkan dalam keluarga kami. OND, AFSI TWD, CHND. Afon itu UD. Dan UD. Energi spiritual itu murni dan halus. Ini adalah sepotong batu giok yang bagus dari dinasti Ming. Ini benar-benar generasi kakek saya. Artefak lama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tuan, aku tidak akan menyeretmu bolak-balik bersamaku. Cukup kutip harga sebenarnya. Dan menyelamatkan Anda dari kesulitan bolak-balik. Itu 100.000 yuan. Itu UD. Atau 80.000 baik-baik saja. Benar-benar tidak bisa kurang. Dengan pawai 80.000 orang, kami menutup kesepakatan. Beri saya akun Anda. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Itu bagus, terima kasih. Baiklah. Sepupu, Yongbai ini. Ini adalah merek yang paling terpercaya dan dihormati waktu di pasar. Dan baik yang muda maupun yang tua jujur dan jujur. Saya berkata, pagi ini, mulai dipersilakan. Mengapa Anda menelepon dengan begitu ceria? Jadi ternyata tamu kehormatan telah tiba. Lu, kuharap kamu baik-baik saja. Itu UD. Tuan Feng. Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Lu? Restoran Yongbai ini adalah saya, industri yang didirikan oleh guru Lu Xiaoyu. Tanpa alasan, dia tidak naik ke aula 3 harta karun. Hari ini, Anda mengunjungi toko kecil kami. Pasti ada sesuatu yang baik terjadi. Kamu harus memperhatikanku. P. Cahayatar. Bagaimana dengan Junior? Tarlin, dia menemukan pernak-pernik kecil. Itu, tapi aku tidak yakin. Saya ingin Anda membantu saya dengan telapak tangan dan mata. Liontin giok ini adalah batu giok biru putih Hetian. Dilihat dari teknik menyikat dan memoles. Seharusnya dari pertengahan dinasti Ming. Jika Anda bersedia berpisah dengannya, teman muda, saya bersedia menawarkan 800.000 untuk pengumpulan. Ini adalah harga Tuan Feng Pei Tarlai. 2020279 di atas harga pasar. Persen C. IND. Sepertinya dia ingin membangun ikatan yang baik denganku. Tuan Feng Tei Tarin HT. Harga Anda wajar. Aku akan jual ini padamu. Baiklah. UR. Transfer 800.000 ke Lu Xiaoyu, guru yang baik. Jika saya menemukannya lagi di masa depan. Berarti tidak ada di sini. Tidak ada hobi lain, Pei Tarlai. Saya suka mengumpulkan ini. Trik lama. Akhir. Oh sayang, terima kasih atas kebaikan Anda. Tuan Feng, terima kasih. Jenis S. LC Tude. FC Tude. Sin. LC Tude. Jun, lihat. Kedua domba gemuk itu keluar. Luar biasa. Dia menghasilkan lebih dari 700.000 dalam satu gerakan. Nomor kartu dikirim. Saya akan transfer Anda 100.000. Sepupu, ini. Saya jauh dari rumah selama 5 tahun. Terima kasih kepada Anda. Membantu di rumah. Kamu masih sangat sopan padaku. Beraninya kamu merusak caraku menghasilkan uang. Hari ini, dia harus diberi pelajaran. Jadilah lebih pintar. Mari kita tetap berpegang pada rencananya. Bos. Saya punya sesuatu yang baik di sini. Lihatlah. Tatapan orang ini terlepas. Ladang ranjau. Penipuan paling umum di toko barang antik. Ini adalah penipuan. Ambil palsu murah. Sengaja membiarkan seseorang merusaknya. Kemudian klaim kompensasi setinggi langit. Yang lainnya adalah tambang yang terkubur. Siapkan produk palsu berkualitas tinggi terlebih dahulu. Kemudian pancing orang untuk mengambil penawaran. Sepertinya kami telah menjadi sasaran. Bos, ini benar-benar sesuatu yang bagus. Apakah Anda menginginkannya atau tidak dengan seseorang seperti Anda? Hal-hal baik apa yang mungkin, bos? Anda menampar mata Anda. Tunggu. Bro. Sepertinya Anda tidak mengerti sama sekali. Aturan industri barang antik. Porselen seperti ini rapuh. Itu tidak dapat diserahkan langsung kepada pembeli. Sebaliknya, terserah penjual. Kesampingkan barang-barang. Kemudian pembeli akan mengambilnya. Apakah Anda mengerti? Dua domba gemuk besar. Masih mencoba bertindak seperti seorang ahli. Jadi, bos, sesuai saran Anda, saya akan menyisihkan ini untuk saat ini. Jadi di mana tepatnya sisi ini ditempatkan? Saya berkata, bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Bukankah tidak apa-apa untuk meletakkannya di tanah? Hai. Kalian orang-orang kota sedang berbicara. Itu hanya merepotkan. Anda baru saja mengatakan untuk menempatkan saya di tanah. Bukankah itu saja? Meletakkan ranjau darat. Wede, umum, semuanya digunakan. Barang palsu yang dibuat dengan buruk. Tapi piring porselen ini. Warna biru putih. Glasir tubuh. Bahkan jika itu benar-benar palsu. Ini jelas merupakan tiruan berkualitas tinggi. Biayanya cukup tinggi. Penipu seperti itu, bersedia menginvestasikan jumlah yang begitu besar. Cahaya par. Energi spiritual ungu. Itu sebenarnya adalah masalah nyata. Dan dalam apa yang saya temui, di antara semua barang antik yang dimiliki oleh manusia, ini juga merupakan mahakarya langka. Wei Dao belum terkena ranjau darat. Bagaimana dengan sepupu? Dari mana Anda mendapatkan benda ini? Jangan bahkan menyebutkannya. Bos. Saya sangat sengsara. Sejujurnya dengan Anda, nenek moyang kita adalah pejabat. Kemudian, keluarga itu jatuh ke dalam kemunduran. Leluhur, oh sayang, ini adalah satu-satunya hal yang tertinggal. Awalnya, saya tidak akan pernah menjualnya. Tapi belum lama ini, istri saya mematahkan kakinya. Anak saya terkena leukemia lagi. Uang keluarga kami. Itu hanya mengalir keluar seperti air yang mengalir. Saya minta maaf untuk leluhur saya. Menghela nafas. Bro, biarkan aku menangani barang-barangmu terlebih dahulu. Ini benar-benar ranjau darat. Salah satunya berperan sebagai polisi yang baik. Akting berlebihan dan garis kaku. Ulasan buruk, aneh.
Mengapa mereka memasang jebakan dengan produk asli? Mungkinkah karena ini? Piring porselen biru putih terlalu baru. Tarketan. Jadi mereka mengira itu adalah GHT palsu modern. Anak muda, kamu belum bayar, kan? Saya selalu paling menyukai ini. Mengumpulkan porselen. Saya melihat benda ini. Saya sangat menyukainya. Bisa atau tidak, biarkan saya mulai. Tentu saja Anda bisa. Di belakang. P. Cahayatar. Ya Tuhan. Ini adalah hal yang hebat. Seperti ini, saya menghabiskan 100.000 untuk membelinya. Bagaimana menurut Anda? Ada apa denganmu? Saya seorang petani, dan saya tahu itu dengan baik. Apa yang dimaksud dengan, siapa cepat dia dapat? Bos adalah yang pertama menyukai. Anda harus bertanya apakah mereka menginginkannya. Aktingnya mengerikan. Dan memperoleh metode pelatihan. Karena Anda tahu perdagangannya, Tuan, dan betapa dia mencintai benda ini. Seorang pria tidak menerima apa yang disukai orang lain. Hal ini, saya menyerahkannya kepada Anda. Ayo pergi. Hei hei hei. Juga, mengapa dia tidak mengambil umpan? Ada apa denganmu? Saya dan adik laki-laki ini. Dia mengatakannya dengan sangat baik. Anda langsung masuk. Dan dia bahkan berbicara tentang 100.000. Bisakah Anda menariknya keluar? Jika sekarang dia bisa menghasilkan 100.000 ini, saya akan segera menjual piring ini kepada Anda. Aku tidak membawa uang sebanyak itu. Hei hei hei. Bos. Bro. Mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya? Pria itu barusan. Saya tidak bisa menghasilkan 100.000 yuan. PFFT. Orang itu adalah penipu. Dia segera berbicara tentang Shifang. Membanggakan diri tanpa membayar pajak. Saya masih berpikir demikian. Bos, Anda cukup dapat diandalkan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Yang ini. Saya tidak bisa benar-benar mengatakan untuk diri saya sendiri. Tapi saya telah mendengar dari orang lain. Item ini berasal dari dinasti Song. Dinasti Song. 1000 tahun. Jika piring ini benar-benar berasal dari waktu itu, bagaimana bisa begitu baru dan begitu lengkap? Tidak ada satu tonjolan atau benjolan pun. Bos itu. Berapa banyak uang yang Anda bayarkan? Anda harus menetapkan harga Anda sendiri. Jadi saya tidak membayar terlalu rendah. Semua orang tidak bahagia. 30.000? Bagaimana menurutmu? 30.000 yuan. Bintang keta. HWD. 30.000 yuan. Beli aura spiritual umum. Barang antik dan harta karun. 2027 jelas merupakan kebocoran besar. Tapi dia tidak bisa langsung setuju. Jika tidak, dia pasti akan menjadi curiga. 30.000 terlalu mahal. Saya yang paling. Diberikan 5.000. Mengambil umpan. Selama Anda bersedia menawar, itu sudah cukup. Harga meroket. Bagaimanapun, saya berusia 20 tahun. Tidak peduli berapa banyak yang Anda jual, itu tetap menguntungkan. Bos. Bisakah Anda menambahkan sedikit lagi? Keluarga kami benar-benar berjuang. Saya tidak akan meminta lebih banyak. 10.005 elemen tidak dapat digunakan. Mari kita simpan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Keluarga Anda dalam masalah. Apa hubungannya dengan kesepakatan kami? Kita tidak bisa membayar uang ini sendiri, bukan? Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 12.000. Jual jika Anda mau. Jika mereka tidak menjualnya, kami tidak menginginkannya. Baiklah. 12.000. Bos, bisakah Anda membayar saya sekarang? Jangan khawatir, ada banyak uang. Namun, kita perlu membuat kesepakatan. Sehingga tidak datang nanti. Sulit untuk memperjelas hal-hal. Jika Anda bertanya pada saya, kalian orang-orang kota masih memiliki aturan. Teks hitam putih ini sangat bagus. Hahaha. Bahkan lebih baik untuk membuat perjanjian tertulis. Palsu ini jatuh ke tanganmu. Bahkan jika mereka ingin mundur, tidak mungkin. Datang. Baiklah. Sebanyak 12.000. Anda mengklik. Uang dan barang sama-sama diselesaikan. Kami tidak berhutang satu sama lain. Tidak perlu memesan. Tidak perlu memesan. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayai Anda? Bos, hahaha. Anda baru saja mengatakan keluarga Anda sedang berjuang. Kaki istri saya patah. Anak itu jatuh sakit lagi. Mengapa Anda tidak meninggalkan saya alamat? Saya kebetulan mengenal beberapa teman jurnalis. Biarkan mereka melaporkannya. Kumpulkan beberapa donasi dari masyarakat. Haha, itu benar-benar tidak perlu. Ayah saya mendidik saya sejak usia muda. Seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Sama sekali tidak dapat mengandalkan amal dari orang lain. Nah, saya punya masalah mendesak di rumah. Saya akan pergi dulu. Hehehe. Selamat tinggal, selamat tinggal. Hehe, selamat tinggal. Hehehe. Hei, Anda. Orang ini melesat lebih cepat dari kelinci. Semakin saya melihat, semakin ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dia tidak akan benar-benar memasang jebakan. Gunakan sampah ini untuk mengelabui kita. 22.027 inch, Anda tidak peduli jika dia seorang skamer. Selama produknya asli, itu sudah cukup. Kami memegangnya Cahayatar. Biarkan penatua Feng pergi. Perkirakan harga dan keluar. Bagaimana dengan Junge? Mengerti. Omong kosong. Saudara laki-laki Jun Anda secara pribadi akan turun tangan. Hadapi keduanya. Domba gemuk yang belum pernah melihat dunia. Bukankah itu semua sepotong kue? Hai. Hai Jun. Berapa penghasilan kami kali ini? Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Jika bukan karena Anda bodoh. Aktingnya terlalu berlebihan. Dia segera mengatakan dia menginginkan 100.000. Jika Anda tidak menakut-nakuti dia, yang ini. Setidaknya Anda bisa mendapatkan tambahan 20.000. Sekarang sudah berbeda. Saya mendapat 12.000 di tangan. Junge, saya hanya tidak punya pengalaman. Saya pasti akan memperhatikan lain kali. Kami membeli piring rusak ini seharga 20. Itu dijual seharga 12.000 yuan untuk dijual kembali. Hai Jun. Ayo minum bersama. Menghela nafas. Urusan utama belum selesai. Saya melihat dua anak bodoh itu. Dia menuju ke Yongba Ai. Saya kira itu akan memakan waktu kurang dari 3 menit. Peng tua pasti akan mengusir mereka. Ayo nonton keseruannya, hehe. Ini adalah tungkuding dari dinasti Song Utara. Piring besar dengan pola Dragon yang dicetak. Sangat terpelihara dengan baik. Itu benar-benar bisa disebut harta langka. Menurut pendapat saya, harga pasar setidaknya 8 juta. Sepupu, 8 juta? Ya, Anda membelinya seharga 12.000 yuan. Makam leluhur praktis berasap. Kamu luar biasa, sepupu. Saya mungkin bertanya apakah saya boleh bertanya. Ini adalah senjata berat. Apakah Anda bersedia untuk turun tangan? Saya membelinya dengan harga pasar.
Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita kerugian karena aku membawanya kepadamu untuk dilihat. Dia hanya ingin menjualnya ke Yong Baai. Dan harganya. Anda menerimanya. Ikuti saja aturannya. Baiklah. Lu Xiaoyu tidak hanya memiliki penglihatan yang tajam. Dan dia bahkan lebih berpikiran terbuka. Generasi muda benar-benar tangguh. Anda melebih-lebihkan. Anda adalah tokoh terkemuka di industri ini. Dan mengatur wilayah. Bagaimana dengan saya di depan Anda? Ini seperti pamer di depan seorang ahli. Tidak sombong atau gegabah. Bakat yang luar biasa. UR. Transfer 8 juta ke akun Lu Xiaoyu. Saya akan segera menanganinya. Ada yang tidak beres? Junge, kami sudah berada di sana untuk waktu yang cukup lama. Mengapa dia belum diusir? Apa yang Anda tahu? Semakin besar toko, semakin banyak aturan yang diikutinya. Mungkin dua anak bodoh itu. Aku hanya dimarahi di dalam. Menghela nafas. Dia diledakkan. Teman muda Lu. Lain kali, saya akan menemukan sesuatu yang bagus. Anda harus membawanya terlebih dahulu. Beri aku telapak tangan. Harga menjamin kepuasan Anda. Terima kasih, Tuan Feng, atas perhatian Anda. Hai Jun. Mereka tidak terlihat seperti telah diusir. Ini tidak adil. Saya harus pergi dan melihat sendiri. Hei, jangan pergi ke orang bodoh. Anak, Anda baru saja membeli piring porselen yang rusak itu. Keluarkan dan lihat. Anda berbicara tentang itu. Piring besar dengan pola Dragon dicetak oleh Tungku Norton Songding. Saya baru saja membayar 8 juta. Lit UD dijual kepada Tuan Feng. Jenis F celah UD. Anda tertarik. 8 juta. Anda berbicara omong kosong. Piring itu adalah lauzi. Kerajinan tangan modern dibeli seharga 20 yuan. Bagaimana itu bisa benar? 8 juta? Apakah Anda berbohong pada hantu? Jadi kalian berdua. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Menyiapkan jebakan ranjau darat di sini untuk menipu orang. Memasang jebakan untuk menipu orang sudah bukan tindakan yang rendah dan mata buta. Harta nasional yang tak ternilai harganya dijual sebagai sampah. Anda benar-benar mempermalukan dunia barang antik. Itu benar-benar 8 juta. Anak. Bawakan aku piring itu. 8 juta itu milikku. Waktu yang sempurna. Hanya ingin mencoba tangan emas. Menyerap begitu banyak energi spiritual. Seberapa kuat itu? Kalian berdua. Ayo pergi bersama. Oh wow. Anak itu benar-benar tidak takut mati. Yuko, pergilah dia. F sikap. Aduh. Sangat menyakitkan. Ini. Apakah Anda masih manusia? Dari itu, jangan saksikan aku melihatmu lagi. Kemudian, dia akan berbohong kepada orang lain. Tersesat. Ini. Lu Xiaoyu. Inilah Anda. Feng Tua merasa malu. Saya hanya itu. Dia belajar Qi sejak usia muda. Kekuatan? Ya, hanya sedikit lebih tua dari rata-rata orang. Anda menyebut ini, besar. Nona Yuan. Tuan Feng. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Sudah larut. Kami akan pergi sekarang. Lu Xiaoyu. Dia benar-benar orang yang luar biasa. UR, Anda selalu mengatakan, Anda tidak dapat menemukan pacar yang cocok. Apa pendapatmu tentang Lu, teman muda? Omong kosong apa yang dibicarakan guru? Saya mendengar Tuan Lu punya pacar. Dan hubungan mereka sangat baik. Menghela nafas. Ada hal-hal baik di dunia ini. Dia selalu harus memperjuangkannya sendiri. Tebak siapa saya? Hehehe. Lu Yun, kamu di sini. Sudah lama sekali. Jingi kami cantik lagi. Pembicara yang halus. Benarkah? Kemudian saya harus melihatnya. Betapa licinnya. Menjengkelkan. Kamu menggertakku begitu kamu masuk. Saya di sini hari ini dan aku bahkan membawakanmu kejutan. Sungguh kejutan. F Cahayatar. Dan Wei De. Lihat. 10.000, 10.000, UD, Lu Yun. Bagaimana Anda menghasilkan begitu banyak uang? Ingat. Apakah itu kesepakatan antara saya dan ayah Anda? Saya bilang itu akan memakan waktu 1 tahun. Hasilkan cukup untuk mencapai 10 miliar. Ini baru permulaan. Tidak akan lama. Aku bisa berdiri di depan ayahmu. Saya. Ini dapat memberi Anda masa depan terbaik. Idiot, siapa yang ingin Anda menghasilkan 10 miliar? Aku hanya ingin kamu aman. 2D. F ketat. SIS, lihat aku. Apa yang saya beli untuk Anda? Barang bagus. Ya, saya tidak melihat apa-apa. Anda melanjutkan. Itu adikku, kamu Bauer. Seorang gadis gila, mari kita lanjutkan. Dan seterusnya. Ye Bauer, apa yang kamu bicarakan? Kakak. Saya berjanji kepada ayah saya, jaga diri Anda dengan baik. Hal-hal tertentu tidak dapat dikompromikan. Mereka yang berniat buruk berhasil. Kamu adalah saudara perempuanku, pacar baru. Membual. Mereka ingin mendapatkan 10 miliar setahun. Jika adikmu tidak, kata-kata pacar kedua. Itu seharusnya saya. Seperti yang dikatakan ayah. Sombong dan sombong. Sebelum Anda selesai, sebelum kondisi 10 miliar. Jangan pernah berpikir untuk memasak nasi dengan adikku. Dan Anda tidak boleh hamil sebelum menikah. Bauer, omong kosong apa yang kamu bicarakan? SIS, aku melakukan ini untuk melindungimu.
Naif dan manis. Dia adalah yang paling mudah dibodohi oleh pria. Adikku bilang kamu benar-benar tahu cara berjudi pada batu giok. Aku akan memberikannya pada adikku. Membeli hadiah ulang tahun. 600.000 dihabiskan. Bisakah Anda membantu saya menilainya? Berapa nilainya? Jika Anda tidak benar, Anda pembohong. Baiklah, izinkan saya melihatnya. Batu biasa tidak berharga. Anda telah ditipu. Tidak mungkin. Saya menghabiskan 600.000 untuk membeli ini. Pemiliknya mengatakan kemungkinan besar itu adalah Imperial Green. Bagaimana itu bisa palsu? Apakah Anda mengerti? Baoer. Kemampuan Lu Yun untuk menilai harta karun. Tapi itu mengesankan. Saya tidak percaya. Kakak, jangan biarkan dia membodohi Anda. Anda mengatakan itu palsu. Apakah kamu berani ikut denganku dan memotongnya? Jika Anda salah, Anda pembohong. Saya sibuk. Waktu saya hari ini. Ini untuk adikmu. Bukankah kamu bilang kamu ingin menghasilkan 10 miliar? Ikutlah denganku untuk memotongnya. Jika tidak ada batu giok di dalamnya, aku akan memberikannya padamu. Biaya kerja keras sebesar 100.000 yuan. Bagaimana? Saya akan pergi. Adikmu punya begitu banyak uang saku. Baoer memiliki bakat untuk perdagangan saham. Dia mengambil uang sakunya sendiri. Mereka semua masuk. Dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya dia menghasilkan 30 hingga 40 juta. Bagaimana? Sekarang Anda tahu betapa kuatnya saya, bukan? Jika saya tidak tertarik, saya tidak akan pergi. Jika Anda tidak pergi, saya akan hari ini, besok, dan lusanya. Mulai sekarang, dia akan mengganggu adikku setiap hari. Jadilah roda ketiga Anda. Jadi Anda tidak pernah memiliki kesempatan lain di masa depan. Berkencan dengan adikku sendirian. Gadis ini nakal dan nakal. Cukup merepotkan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Tapi saya memiliki satu syarat. Beri saya 1 juta sebagai pembayaran. Juta. SIS, sebaiknya kamu tetap mengontrol dia. Pacarmu mencuri uang. Jika Anda tidak mau, lupakan saja. Jingi pergi. Kami menonton film dan seterusnya. Siapa bilang saya tidak mau? Itu bagus. Jika Anda memotongnya dan tidak ada batu giok di dalamnya, aku akan memberimu 1 juta sebagai hadiah. Tetapi jika ada batu giok di dalamnya saat dipotong, Anda harus membayar saya 2 juta. Bagaimana? Kesepakatan. Sao Fuguo, Anda berbohong kepada saya. 600.000 dihabiskan. Jual saya sepotong batu pecah. Ya ampun, Nona Ye. Itu sedikit berlebihan. Batu itu belum dipotong. Baik harta karun atau rumput. Tidak ada yang tahu. Pasang surut adalah kemarahan, bukan? Baiklah, maka Anda bisa membukanya untuk saya sekarang. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Saya pribadi akan segera pergi dan memotong batu untuk Anda. 2027. Hai Lu, teman muda. Di mana dalam hidup tidak ada pertemuan? Kita bertemu lagi. Peng tua juga suka berjudi di atas batu. Industri perjudian giok terlalu dalam. Saya semakin tua. Saya tidak suka menyentuh ini. Itu tepat ketika aku lewat barusan. Mendengar keributan di dalam. Pepsin masuk untuk melihat-lihat. Itu Ude. Ketika orang menjadi tua, mereka hanya menyukai suasana yang semarak. Nona Ye siap. Bagaimana dengan bosnya? Apakah sudah naik? Saya benar-benar minta maaf. Anda benar-benar sedikit tidak beruntung. Itu sepotong bekas. Baiklah, Zhao Fuguo. Kamu benar-benar berbohong padaku. Apa yang Anda katakan beberapa hari yang lalu? Anda mengatakan batu ini memiliki cangkang yang kokoh. Warnanya adalah sabuk lapiton dengan warna hijau. Kemungkinan besar, itu hijau kekaisaran. Nona Ye, Anda tidak masuk akal. Saya bilang itu mungkin. Dengan kata lain, ada kemungkinan mereka tidak akan dirilis. Berjudi di atas batu, berjudi di atas batu. Intinya terletak pada satu kata, perjudian. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Ini telah menjadi aturan kuno. Gadis kecil. Itu normal untuk kalah dalam pertaruhan. Air perjudian batu terlalu dalam. Anda tidak dapat memahaminya. 600.000 ini adalah pelajaran. Lain kali, pelajari pelajaran Anda. Lu Yun, kamu memiliki mata yang tajam. Cepat, bantu saya memilih sepotong bahan yang bisa meroket. Saya benar-benar tidak ingin menanggung penghinaan ini lagi. Biarkan mereka semua melihatnya. Saya luar biasa. Baoer meminta bantuan seseorang. Dia bahkan tidak memanggilnya saudara ipar. Ketulusan Anda tidak cukup. Kakak ipar, tolong bantu saya. Bagaimana Anda bisa tahan melihat saudara ipar Anda diintimidasi seperti ini? Biarkan saya melakukannya juga. Tapi biaya saya untuk menanganinya. Jumlah ini 100.000. Baiklah, selama kamu bisa membantuku, pilih bahan yang bagus. 100.000 adalah 100.000. Bagaimana dengan 100.000? 10 juta. 10 juta. Lu Yun, apakah kamu merampok? Mereka terobsesi dengan uang. SIS, sebaiknya kamu mengawasinya. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuruhku berada di depan ayahmu? Dia membuat keputusan. Perintah militer senilai puluhan miliar. Kamu wanita kaya kecil. Bukan untuk menjadi calon saudara iparmu. Mendanai beberapa pendanaan startup. Baiklah, 10 juta adalah 10 juta. Namun, jika Anda tidak dapat memilih satu hari ini, sepotong bahan halus, jangan pernah memikirkannya lagi. Aku akan memanggilmu saudara ipar lagi. Kesepakatan. Lu Xiaoyu. Industri perjudian batu tidak dapat diprediksi. Ini sangat berbeda dengan barang antik. Satu momen menyebabkan kemiskinan, satu lagi momen menjadi kaya. Tetapi Anda harus sangat berhati-hati. Terima kasih, Tuan Feng, atas saran Anda. Pria ini. Materi seperti apa yang ingin Anda lihat? Ini semua adalah produk berkualitas tinggi dari Lao Kengko. Anda dapat menelusuri sesuka Anda. Ambil apapun yang Anda suka. NC adalah orang lain yang merasa benar sendiri. Dan benar-benar tertegun. Jika berjudi batu giok semudah itu untuk menjadi kaya, harapkan peningkatan besar. Impikan impian besar Anda. Bagaimana kabar saudara ipar? Dan jangan terburu-buru. Today. Energi spiritual oranye. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Energi spiritual yang telah terlihat. Karya ini berisi harta karun. Pertandingan yang benar-benar luar biasa. 20. Bos. Berapa harga yang satu ini? Tuan, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini adalah wusha hitam dari Moksisha. Kulit, cangkang, pasir, dan kerikil semuanya bekerja sangat baik. NC. Lihat, Pak, Anda benar-benar menginginkannya. Ini adalah harga 1 juta. Anda mencuri uang. Terlalu gelap. Mereka benar-benar memperlakukan orang seperti pengisap. 1 juta tidak mahal.
Saya menginginkannya. Terdengar dan menghilang. Kakak ipar saya mengatakan itu tidak mahal. Ambillah. Seperti yang diharapkan, orang bodoh memiliki lebih banyak uang. Tuan keagungan. Nona yang murah hati. Lihat uang ini. Siapa yang lebih nyaman membayar? Wei, mengapa Anda hanya berdiri di sana membayar? Oh. Bos memindai kode. Baiklah. Wei. Kakak ipar, batu ini. Bisakah mereka benar-benar menghasilkan bahan yang bagus? Uang adalah masalah kecil. Terutama, saya benar-benar tidak ingin. Jika Anda ditertawakan oleh orang lain lagi, Bauer mempercayai saudara iparmu. Apa yang dia lihat adalah cahaya tar. Anda sama sekali tidak bisa salah dengan tar lain. Nona Ye, uang sudah tiba. Selamat, batu ini sekarang milikmu. Bagaimana Anda berencana untuk menanganinya? Potong sekarang. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Guru, bahan yang dipilih Tuan Lu ini. Apakah terlihat percaya diri? Perjudian batu adalah bisnis. Makhluk abadi tidak dapat memotong 1 inci pun batu giok. Airnya terlalu dalam. Kondisi yang baik tidak selalu berarti daun hijau. Penampilannya biasa-biasa saja. Mungkin juga menyembunyikan rahasia tersembunyi. Aku, seorang laki-laki, tidak berani membuat nilainya dengan tetapi teman muda Lu ini selalu menciptakan kejutan. Cepat dan lihat, sudah habis. Dan Nona Ye. Keluar hijau, kenaikan harga besar. Hijau kekaisaran kaca. Nilainya setidaknya 15 juta. Ini hijau kekaisaran. Ketinggian airnya luar biasa. Kakak ipar saya luar biasa. Jika benar-benar luar, itu akan menjadi bayar. Nona Ye. Bagaimana kalau Anda menjual saya sepotong kain ini? Saya menawar 15 juta. Anda membayar uangnya. Materi itu milik Anda. Jika Anda ingin tinggal, maka jual jika Anda mau. Maka saya tidak akan menjual lagi. Bahan ini milik saudara ipar saya. Batu keberuntungan yang dipilih untukku. Saya ingin menyimpannya sebagai koleksi untuk Arlai. Kakak ipar, uangnya sudah ditransfer kepadamu. P. Cahaya Tar. 20 juta. Aku, Bauer, tidak ada yang istimewa. Orang pelit. French, anggap saja itu cara saya untuk berterima kasih. Terima kasih, saudara ipar, karena telah membantuku mendapatkan kembali harga diriku. Dan itu membuat saya mendapat untung besar. Kakak ipar, ayo pergi. Ayo pergi. Dan teman muda, tolong tunggu. Tuan Feng. Saya adalah keturunan dari seorang teman lama. Baru ini, saya sangat bukan uangkan sejumlah barang antik pusaka keluarga. Di antaranya adalah beberapa harta langka. Saya tidak mengenal Lu, teman muda itu. Tertarik untuk menontonnya bersama? Cahaya. Oh. Bisakah itu menghasilkan uang? Awalnya mendapat manfaat dari manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Tonton saja. Teman muda, apakah Anda memiliki kearifan untuk ini? Teman lama. Saya melihat Anda ada di sini. Ini adalah Litua yang saya sebutkan kepada Anda. Dia hanya suka mengutak-atik hal-hal lama. Dia telah mengumpulkan beberapa barang berharga. Sayang sekali, dia baru pergi selama beberapa hari. Kerja keras seumur hidup. Dia akan disia-siakan oleh putranya yang boros. Semuanya hancur. Yo, Tuan Feng, Anda juga di sini. Anda harus datang dan melihat juga. Beberapa karya Litua adalah barang rahasianya. Bukan, saya hanya melihat lebih dekat. Sisa koleksi Litua. Semuanya melon yang tidak konvensional dan kurma pecah. Aku melihatmu, orang tua, dan jangan buang waktu lagi. Wu Lauer, Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu, dan ayahku dulu memperlakukanmu sebagai teman. Anda adalah orang yang lebih baik, pemotongan harga paling agresif, dan merusak reputasi ayahku di mana-mana. Tersesat. Baiklah, aku pergi. Lihatlah beberapa potongan sampah Anda. Kepada siapa bisa menjualnya? HMPH. Tetar Cahaya. Oh Feng Lao. Kamu pasti datang untuk memberi penghormatan kepada ayahku, kan? Tolong, saudariu, masuk ke dalam. Xiao Li, berhentilah bersikap sopan. Saya mendengar. Anda membawa ayah Anda. Koleksi yang terakumulasi selama setengah masa pakai. Mereka semua dijual. Feng tua, jangan dengarkan omong kosong di luar. Aku, ya ampun. Anda juga tahu itu. Saya juga berhutang banyak uang. Aku tidak punya pilihan. Saya hanya dalam keadaan darurat. Jika saya tidak membayar kembali uang ini, mereka akan membunuhku. Baiklah. Seorang anak yang tidak mengajar ayahnya adalah kesalahannya. Tentang hal ini, Litua juga memikul beberapa tanggung jawab. Aku tidak bisa mengatur urusan keluargamu. Anda mengatakan, berapa banyak yang tersisa? Bawa saya untuk melihatnya. Jika itu menarik perhatian saya. Demi ayahmu. Saya membelinya di atas harga pasar. Ini juga merupakan cara untuk membantu Anda keluar dari keadaan darurat. Ya. Semua ada di ruang kerja. Masuk ke dalam dan minta. Silakan masuk ke dalam. Silahkan. Tuan Feng. Cahaya bintang. Tuan Li. Dia mengumpulkan sejumlah besar keping. Rumah ini adalah cahaya tar. Sepertinya hanya ada beberapa yang tersisa. Xiao Li. Ceritakan sendiri tentang itu. Orang-orang tercinta ayahmu. Kemana mereka semua pergi? Tuan Feng. Tolong tenang. Saya tidak ada di sana beberapa waktu yang lalu. Membayar kembali uang hanya untuk keadaan darurat. Oh benar. Lukisan kaligrafi ini, itu harta karun. Saya secara khusus meninggalkannya untuk Anda. Perhatikan lebih dekat. Di akhir dinasti Qing. Meniru sapuan kuas 4 wang. Lukisan itu cukup rapi. Tapi keahliannya terlalu kuat, kurang semangat dan pesona. Meskipun ada beberapa tahun. Tapi paling banyak. Itu adalah koleksi yang mengalir. Harga pasar. Tidak lebih dari 50.000.
Tidak. Tuan Feng. Perhatikan lebih dekat. Ini. Bagaimana ini hanya bernilai 50.000? Anda tahu apa yang saya lakukan sekarang? Kebutuhan mendesak akan uang. Tolong bantu saya. 500.000. Ambil 500.000. 500.000. Xiao Li. Anda benar-benar tidak mengerti. Masih bawa saya bermain pengisap. Ah, lukisan ini bernilai paling banyak 50.000. Anda adalah orang yang lebih baik. Langsung, tambahkan 0 di akhir. Ah. Tuan Feng. Anda tahu apa yang saya lakukan sekarang? Situasi. Anda harus melakukan yang terbaik di bidang Anda. Bantu saya dalam keadaan darurat. 400,000. 400,000. Tidak, 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 tidak. 300.000. Anda. Uang ini milikmu. Berbalik dan lemparkan Anda ke kasino. Tidak, tidak, tidak meringankan kebutuhan mendesak tetapi tidak membantu orang miskin. Dan tidak ada bantuan lebih lanjut yang diberikan untuk perjudian. Lu Xiaoyu. UR. Mari kita kembali. Tuan Feng. P. Cahayatar. Karena kita di sini, saya baru belajar sedikit. UD. AFSI Tude. SINCJS. Eslin. Si Tude. AFDI Tude. Energi spiritual orangnya. Lukisan biasa. Di dalam. Pasti ada langit dan bumi. Nilainya setidaknya puluhan ribu. 20. 2027. 2027. Lukisan ini. Jika Anda cek si bergerak Presende NCJS. Today. Saya menolak 100.000. 2027. 100.000. Itu terlalu sedikit. Ini adalah harta karun ayahku. FESIND. Ude. 150,000. Apakah tidak apa-apa? 15 arah. Teman muda lu. Betapa penjudi seperti itu. Itu hanya ruang yang tidak dapat diisi. Gua Woody. Tidak layak untuk simpati. 100.000. 100.000. Sin, dari si Tude. Sin, transfer uangnya padaku sekarang. Si Tude. Segera ambil lukisan itu. D jenis beruntung. D itu D. Ketekunan 9 detik. D jenis. Baru saja, Anda menerima lukisan ini. Bukan karena kasihan, Li Chen adalah penjudi. Itu sebabnya saya membeli lukisan ini. Mungkinkah? Lukisan ini berisi orang tua, rahasia yang hilang. Feng Tua memiliki mata yang tajam. Saya masih tidak berani memberitahu Anda. Setelah kami kembali, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda perlahan. Kamu anak. Baiklah. Baik. Aku akan menunggumu kembali. Beri aku pelajaran. Tuan Feng. Anda telah menangani harta yang tak terhitung jumlahnya. Lukisan ini. Anda benar-benar tidak bisa mengatakan. Apakah ada agenda tersembunyi? Warna tinta. Maksud kuas. Prasasti dan prasasti. Pemasangan dan pemasangan. Mereka semua berasal dari akhir dinasti Qing. Rute biasa dihitung. Penglihatanku buruk. Saya benar-benar tidak tahu. Rahasia apa yang ada? UR. Apakah Anda melihat sesuatu? Guru. Saya juga tidak tahu. Lu Xiaoyu. P. Cahayatar. Tuan Feng. Rasakan. Lukisan ini. Bukankah itu? Dibandingkan dengan biasa, kertas Yuan satu lapis. Pastikan sedikit lebih tebal. Mendengar Anda mengatakan itu. Ketebalan ini. Ini benar-benar berbeda. Perbedaan halus. Apa maksudmu? Lukisan di dalam lukisan. Tidak, itu salah. Perbedaan ketebalan ini. Betapa halusnya itu. Cukup nuansanya adalah asertif atas dan bawah. Bukankah itu terlalu tiba-tiba? Jenis. Afsikap. 2020 hingga 2027. Tapi saya memiliki sedikit tangan emas. Energi spiritual orangnya yang dirasakan. Tidak ada pemalsuan. Item ini. Itu pasti harta yang tak tertandingi. Menelusuri alasan ke belakang dari hasil. Lukisan di dalam lukisan. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Apakah itu lukisan di dalam lukisan? Setelah Anda membukanya, Anda akan tahu. Namun, ini adalah keahlian lukisan. Ini adalah pekerjaan yang rumit. Saya khawatir saya akan mengacaukan bahkan sedikit dengan kekuatan. Ini akan membahayakan bagian dalam karya otentik. Tuan Feng, lihat ini. Kali ini, dia akhirnya bertanya kepada orang yang tepat. Mengenai hal ini, keterampilan melepas dan memulihkan. UR. Tapi lupakan saja. Kota terlarang. Transmisi sejati dari seorang pengrajin ahli. Ini adalah pengerjaan tingkat master. Saya orang tua. Saya merasa malu pada diri saya sendiri. Tanpa diduga, Nona Yuan. Dan keterampilan yang unik. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu, Nona Yuan. Tuan Lu terlalu sopan. Saya melakukan yang terbaik. UR. Apakah itu berhasil? Guru. Tuan Lu. Cahaya. Untungnya, saya tidak mempermalukan perintah Anda.
Ini adalah dinasti Ming. Sekolah Zhejiang akhir. Sapuan kuas Lan Ying. Ini adalah karya otentik. Karya otentik oleh Lan Ying, seorang pria parubaya. 100.000 cahaya menemukan harta karun seperti itu. Anda benar-benar. Ini benar-benar dunia koleksi mitos. Tuan Feng, Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung. Dan terima kasih. Nona Yuan, pengerjaan yang luar biasa. Lu Yun. Anda tahu, Anda adalah orang seperti itu. Kelemahan terbesar. Apa itu? Apa itu? FT lampu. Itu karena Anda jelas memilikinya. Penglihatan yang luar biasa. Tapi dia terlalu rendah hati. Ini Anda, kelemahan terbesar. Lu Xiaoyu. Karya otentik Lan Ying. Apakah Anda bersedia melepaskannya? Saya menentangnya. Itu benar-benar tak tertahankan. 50 juta. Lukisan ini. Jika Anda menginginkannya. Ambil 4 ganwan. Itu tidak akan berhasil. Saudaraku, ya, selesaikan akun dengan jelas. Karya otentik Lan Ying. Harga pasar. Sekitar 50 juta. Aku tidak akan membawamu gratis dan murah. Omong-omong. Izinkan saya memperkenalkan UR kepada Anda. Dia adalah orang yang paling saya banggakan. Mahasiswa, ya, jika kalian berdua berakhir bersama. Benar-benar pasangan yang sempurna. Guru. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tuan Lu punya pacar. Sembrono, sembrono. Saya salah bicara. Orang-orang menjadi tua, hanya suka khawatir secara membabi buta. Lu Xiaoyu. Saya mendengarnya. Anda menginvestasikan puluhan miliar dalam setahun. Pertaruhan berisiko tinggi. Anda pergi berikutnya. Ada rencana? Saya berencana untuk kembali saat itu. Buka toko barang antik. Bagaimanapun, itu tawar-menawar. Ini bukan solusi jangka panjang. Mereka dapat ditemui, bukan dicari. Hanya yang asli. Bangun platform Anda sendiri. Dan reputasi. Hanya dengan begitu pembangunan yang stabil dapat dicapai. Baiklah. Membuka toko itu bagus. Lalu ayo pergi. Ini seperti berada di industri yang sama. Menyerah pada UR. Saya akan membantu Anda. Saya akan membantu Anda mengelola toko. Tahan. Cahaya tar. Feng tua ini. Apa yang terjadi hari ini? Cahaya kipas. Mungkinkah dia ingin menggunakan jebakan kecantikan? Jaga aku tetap berbakat. Cahaya tidak, tidak cahaya tempat ini. Saya tidak bisa tinggal diam lagi. FT lampu. Tuan Feng. Nona Yuan sangat berbakat. Biarkan dia datang ke tempatku. Di bait kecil yang baru didirikan. Itu benar-benar membuang-buang bakat. Tuan Feng. Nona Yuan. Saya akan pergi sekarang. Setelah itu, apakah ada yang Anda butuhkan bantuan? Berbicara kapan saja. Tuan Lu, hati-hati. Izinkan saya memberitahu Anda. Kemudian Feng Tua ingin saya tinggal di sana. Mendengar Anda mengatakan itu. Anda menolak Feng Tua. Saya menjodohkanmu dengan Nona Yuan. Kemudian saya, bukankah seharusnya Anda diberi hadiah? Tentu saja. Cahaya, Anda tidak tahu. Adegan itu pada saat itu. Jika saya tidak, dia berubah menjadi buruk, dia pergi. Jika tidak, dia pasti menggunakan perangkap madu. D. Jadi hadiah apa yang Anda inginkan? Hadiah yang saya inginkan. Hanya Anda. UD. Damai dan tenang. Saya berniat untuk membuka toko barang antik. Saya sudah memikirkan nama. UD. Cukup gunakan nama Anda dan nama saya. Panggilan, Pavilion Yunyi. Baiklah. Apa yang Anda lakukan? Saya mendukung Anda semua. Dan beri saya sedikit lebih banyak waktu. NC. Dan 10 miliar. Saya bisa mendapatkannya dengan cepat. Jangan terlalu banyak bekerja. Jika ayahku tidak setuju. Aku akan kawin lari denganmu. Kakak. Anda kawin lari. Saya bertanya, apa itu cinta di dunia ini? Itu membuat seorang hidup dengan satu kakak ipar. Apakah kamu mengikuti kami? Saya tidak. Jangan salah orang baik. Saya datang lebih dulu. Berikut adalah jalan-jalan. Kemudian dia melakukannya. Masih tepat di bawah hidungku. Akting dalam drama idola. Kamu Bauer. Apa yang Anda lihat? Itulah yang perlu dilihat. Anda melihat semuanya. Dari seseorang, pengakuan yang tulus. Dan kemudian yang lain, ciuman panjang dan basah. Dan melarang mereka berbicara. Saya tidak, belum pernah menonton drama romantis. Apa yang membuat Anda malu? Kamu Bauer. Today. Hentikan diri Anda. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Aku akan memukulmu. Senior yang dihormati. Teman-teman. Tamu terhormat. Hari ini,
Saya bilang Yisuan sedang membuka. Terima kasih semua. Kagumi cahaya dan amati kedatangan cermin. Lu. Di sini, saya mengungkapkan rasa terima kasih saya. Di mana Yun Yisuan? Menghususkan diri dalam barang antik dan artefak giok. Juga terlibat dalam operasi penilaian dan evaluasi. Mari buka toko. Hanya ada satu tujuan. Itu adalah integritas sebagai fondasi. Aku, Lu, dengan ini membuat janji ini. Setiap harta karun di toko. Saya pribadi mengawasi semuanya. Jangan pernah membiarkan satupun pemalsuan terlepas, mengalir ke di tangan para tamu. Setelah itu, teman-teman, silakan tunjukkan dukungan Anda. Baiklah. Sepupu. Tidak. Bos. Jam keberuntungan tiba. Minta bos untuk memotong pita. Sungguh pembicaraan besar. Tidak ada satupun palsu yang diizinkan bocor. Seorang anak kecil. Dari mana kepercayaan diri ini berasal? Juga tidak takut angin kencang. Lidah berkedip. Pria ini adalah. Siapa saya? Tidak masalah. Saya pernah mendengar tentang dunia barang antik. Seorang master mata ilahi muncul. Kekuatan ceritanya sangat kuat. Saya ingin melihat sendiri. Apa yang Anda mampu? Saya pikir Anda hanya memilih pertarungan. Terbuka untuk bisnis. Menyambut tamu dari segala arah. Dan menerima suara dari semua wilayah. Pria ini. Jika ada kata-kata keraguan, Anda bisa sampai ke sana, di dalam toko, untuk memberikan panduan. Dan teman-teman, silakan lakukan. Datanglah ke toko untuk menikmatinya. Saya, Tuan Muda, lihatlah toko buruk Anda. Orang seperti apa yang ada? Datang. Silakan masuk ke dalam. Betapa menariknya. Yun Yisuan ini, pada hari pertama pembukaan. Seseorang datang untuk menimbulkan masalah. Ayo kita lihat. Saksikan kegembiraan. Selamat datang. Tuan Lu. Saya benar-benar minta maaf. Namanya Jujun. Ini rumahku. Dia memperkenalkannya kepada saya. Target kencan buta. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Saya tahu berita Anda. Dia bersikeras untuk datang. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Nona Yuan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya ingin melihat sendiri. Masalah macam apa yang mungkin dia sebabkan? Silahkan. Saya pikir begitu. Apa yang hebat tentang itu? Ternyata, tak satupun dari mereka yang bisa dipasang. Barang terbaik di atas meja. Satu berturut-turut. Jutaan harta langka. Tak satupun dari mereka. Jujun. Apakah Anda sudah selesai? Saya sudah mengatakannya. Dia membuatnya sangat jelas. Kita tidak bisa. Anda melakukan ini. Itu hanya membuatku merasa Anda kekanak-kanakan. Saya hanya ingin melihat sendiri. Orang seperti apa dia? Membuat Anda tidak nafsu makan untuk minum teh. Nasi tidak mau makan. Sekarang sepertinya. Hanya itu yang ada. Saya mendengar tentang Bos Lu. Dia memiliki mata yang tajam. Ben Xiao memiliki satu bagian pusaka keluarga. Aku ingin kamu menampar tanganku. Saya tidak tahu. Toko kecil Anda. Bisakah Anda memakannya? Buka pintu Anda untuk berbisnis. Tuan Muda Ju. Harta apa yang ada? Selama asal-usulnya bersih. Saya bilang saya Yisuan. Tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Jangan khawatir. Benar-benar tidak bersalah. Aku hanya takut kamu buta. Dan tidak mengenali Buddha sejati. Bapak dan Ibu. Siapapun bisa menarik perhatian mereka. Ini adalah jangkrik Gyo kuno dari dinasti Qin. Bernilai lebih dari 1 juta. Qin Yu. Jika itu benar. Itu luar biasa. Barang-barang lama ini. Masing-masing bernilai lebih dari 1 juta. Sekelompok Bumkins pedesaan. Jangkrik Giok ini saya. Tolong jadilah tuan tua. Meniru mereka menggunakan metode kuno. Dan mengubur tanah selama 3 tahun. Kemudian rendam dalam larutan khusus. Kecuali Anda menggunakannya. Pekerjaan laboratorium. Inspeksi instrumen mutakhir. Jika tidak ada yang bisa melihatnya. Lu Yun. Jujun adalah orang seperti itu. Berpikiran sempit. Licik dan menipu. Kata-katanya. Tidak ada satu kata pun yang bisa dipercaya. Terima kasih, Nona Lu, atas pengingatnya. Apakah itu benar atau tidak? Setelah Anda memulai, Anda akan tahu. Tuan Muda Ju. Bolehkah saya memulai? Lihatlah. Rusak. Anda tidak mampu membayarnya. Energi spiritual ungu. Belum pernah terlihat sebelumnya. Warna aura ini.
Mungkinkah dibandingkan dengan energi spiritualnya dan satu tingkat lebih tinggi, harta rohani orangnya bernilai puluhan juta. Energi spiritual ungu itu, bukankah nilainya lebih dari 100 juta? Tuan Muda Ju. Saya ingin sepotong batu giok ini. Sebutkan harga Anda. 3 juta. Kurang dari 1 fen. Tetapi itu tidak dijual. 3 juta. Ini menyiratkan. Harta karun energi spiritual ungu, nilainya pasti akan melebihi 100 juta. Dia benar-benar buta. Perlakukan saja sebagai barang biasa untuk menipu saya hari pertama pembukaan. Dan Anda memberi saya hadiah yang begitu murah hati. Orang yang baik. Tuan Muda Ju. 3 juta. Harga ini. Ada terlalu banyak. Sepupu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sepotong batu giok yang pecah berharga 1 juta. Sepupu saya sangat mengisap. 2 juta. Aku akan memberimu paling banyak 2 juta. Tuan Ju, jika Anda mau, kami sekarang. Anda dapat berdagang. Mungkin pedesaan. Benar saja, dia mengambil umpan. Potongan batu giok yang pecah ini, biayanya kurang dari 20.000. Menghabiskan 2 juta. Beli barang palsu saya yang sudah tua. Bodoh. Hari ini, saya ingin Anda berada di sini, di depan semua orang. Reputasinya hancur dan reputasinya hancur. Baiklah. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Ini dia. Sepupu. Dapatkan milikku. Bawakan saya cek. Baiklah. Benar-benar bodoh. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena buta. Itu tidak terjadi sama sekali. Giok kuno dinasti Qin apa? Ini saya. Habiskan 20.000 yuan. Produk berumur buatan. Dia tertegun. Apa? Itu palsu. Itu saja. Hari pertama pembukaan adalah mata yang nyata. Yun Yisuan ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa terus mengemudi. Iya. 2 juta untuk membeli yang palsu. Reputasi Yun Yisuan. Itu benar-benar bau. Jujun. Anda benar-benar mengambil yang palsu untuk menghancurkan reputasi Yun Yisuan. Kamu tidak tahu malu. Anda tidak bisa mengatakan itu. Aturan industri barang antik. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Masing-masing ditentukan oleh mandat surga. Lu Yun meliriknya. Menderita kehilangan diam-diam. Bagaimana? Kembali ke rahim. Berkultivasi selama beberapa tahun lagi. Sepupu. Apa yang harus saya lakukan? Hehehe. Baiklah. Itu bagus. Saya benar-benar ingin. Terima kasih. Tuan Muda Ju. Dia datang jauh-jauh untuk mengirimkannya kepada saya. Harta karun yang tak tertandingi. Izinkan saya. Hari pertama pembukaan Pavilion Yunyi. Jadi dia bergerak. Kesepakatan senilai ratusan juta. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya memberitahunya semuanya. Ini palsu. Tidak bisakah Anda memahami ucapan manusia? Lu Yun ini. Bukankah itu? Bukankah itu terlalu intens? Apakah ini kegilaan? Lebih dari 100 juta. Bagaimana mungkin? Jujun. Anda mengatakan itu palsu. Itu berarti Anda mata tetapi tidak ada mutiara, dan menyanyiakan sumber daya alam surga. Sepupu. Ambil baskom berisi air bersih. Segera datang. Hari ini. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda semua, sepotong batu giok ini. Wajah sebenarnya dari Gunung Lu. Bapak dan Ibu. Perhatikan baik-baik. Ya Tuhan. Semuanya, lihat. Giok ini akan bersinar. Itu berubah menjadi hijau. Silakan lihat, semuanya. Bos Lu memiliki mata yang bagus. Baru saja, kami salah. Awan ungu datang dari timur. Keindahan seperti batu giok berubah. Mungkinkah itu dicatat dalam buku-buku kuno? Giok kelahiran. Legenda. Giok Tuotai adalah batu giok kuno. Diawetkan selama 1000 tahun. Langka dalam 10.000. Nilai. Melampaui batas. Nona Yuan. Dia sangat berpengetahuan luas. Sepotong batu giok ini. Ini benar-benar giok kelahiran. Selain itu, energi ungu itu murni. Kondisi sempurna. Nilai. Setidaknya lebih dari 500 juta. 500 juta. Ya Tuhan. Barang antik ini benar-benar sesuatu. Itu tidak dibuka selama setahun. Dibuka dengan 3 generasi makanan. Ini bukan tawar-menawar. Ini jelas. Ini seperti mengambil gunung emas. Diri saya sendiri. Saya menaruh 500 juta ketika 2 juta terjual. Milik. Diserap. Setelah energi spiritual ungu. Kekuatan lengan kanannya. Ditingkatkan lagi. Jujun. Kesepakatan telah selesai. Kamu berani bersamaku. Pavilion Yunyi. Mereka mulai merebutnya.
Tersesat. Tunggu saja. Mereka yang tidak bisa menangani kekalahan, tersesat. Temukan kesempatan untuk mencobanya. Kekuatan tangan kanan sekarang. Jadi Anda tidak perlu memukulnya begitu saja. Dia membunuh pria itu. Kekuatanku sangat mendominasi. Jika Anda terus menyerapnya. Adapun energi spiritual. Lalu bukankah saya akan begitu? Dia berubah menjadi One Punch Man. Wah, Tuan Lu, itu benar-benar Anda. Liu Tua, berhentilah bicara omong kosong padaku. Warna giok Anda berkibar ringan. Jelas itu palsu usia pabrik. Berikan saja 500 yuan. Jual jika Anda mau. Ini adalah pusaka lama yang diturunkan dalam keluarga saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu palsu? Apakah Anda mengerti jika Anda tidak menjual lagi? Apakah saya melihatnya sekarang? Anda baru saja meninju sekali, menembus batang. Mungkinkah Anda adalah legenda, penerus seni bela diri kuno, Liu Tua? Tenang dulu. Saya adalah kekuatan. Dibandingkan dengan orang biasa, sedikit lebih besar. Bagaimana bisa ada seni bela diri kuno? Itu semua dari novel. Omong kosong. Percaya pada sains. Jangan khawatir, saya mengerti. Warisan seni bela diri kuno tersembunyi, identitasnya tidak boleh mudah terungkap. Saya mengerti aturan ini. Lihat, bukankah ini kesalahpahaman lain? Sejujurnya dengan Anda. Ketika saya masih kecil, dan menyembah mereka seni bela diri. Sayangnya, saya tidak bertemu dengan guru terkenal. Kamu ingin menganggapku sebagai muridmu. Saya membawa putri saya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Putri saya adalah mahasiswa. Ya, dia cukup tampan. Lihat, Liu Tua. Menjadi cemas lagi. Lu Yun. Lu Yun. Akhirnya menemukan Anda. Siapa Anda? Dari laboratorium, melarikan diri. Cukup bersenang-senang, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda. Jujurlah. Kembali bersama kami. Jika tidak, jangan salahkan kami. Sama-sama, apa yang Anda lakukan? Siang hari yang cerah, Anda ingin menculik orang. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Hal lama. Begitu banyak omong kosong. Liu Tua berhati-hati. Kembali. Ide itu rumit. Mundur dengan cepat. Penarikan, tarik cepat. Tuan Lu. Jangan sembunyikan dari saya. Pukulan Anda menjatuhkan peluru. Itu juga sains. Liu Tua, apakah kamu benar? Tidak pernah kuliah. Saya hanya pergi ke sekolah dasar. Itu lebih seperti itu. Menunggu Anda di masa depan. Saya memiliki kesempatan untuk kuliah. Anda akan melihat sendiri. Pengetahuan adalah kekuatan. Percaya pada sains. Baiklah, saya pergi sekarang. Universitas mengajarkan ini. Maka saya ingin putri saya belajar dengan tekun. Jangan mengantre, semuanya, dan datang sesuai dengan jumlah. Biaya penilaian adalah 10 arah. Bayar dulu, lalu dapatkan penilaian. Jangan mengantre, semuanya, dan datang sesuai dengan jumlah. Biaya penilaian adalah 10 arah. Bayar dulu, lalu dapatkan penilaian. Bisnis Uniswan ini. Itu bagus. Baru buka selama sebulan. Biaya penilaian saja adalah 100.000. Itu terlalu mahal. Bos Lu. Dikenal sebagai master mata ilahi. Dari apa yang dia identifikasi. Tidak ada kesalahan. Nilai biaya penilaian 10 arah. Cerah. Tungku resmi Yongle. Mangkuk dengan cabang biru dan putih yang terjalin dan pola teratai. Valuasi pasar, 2,5 juta. Terima kasih, Bos Lu. Sekarang saya merasa lebih nyaman. Reputasi ahli mata ilahi saya. Itu pada dasarnya adalah terobosan. Biaya penilaian ringan harian. Anda bisa mendapatkan pendapatan puluhan juta. Itu masih bisa menyerapnya. Kamu, di barang antik, energi spiritual yang terkandung di dalamnya, situasi yang saling menguntungkan. Saya benar-benar jenius. Sansing Dui tidak meninggalkan jejak gigi pedang. Valuasi pasar adalah 1 miliar. Bentuk. Kualitas giok. Pengerjaan ukiran.
Mereka semua persis sama. Saya menemukan 7 master. Dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Tapi saya yakin. 2 di antaranya. Itu pasti tiruan selanjutnya. Ayah, izinkan saya merekomendasikannya kepada Anda, seorang ahli, tentu saja, untuk memverifikasi keaslian, HMPH. Saat ini. Dengarkan para ahli. Saya hanya berpikir itu, seorang penipu. Ada satu, jelas bukan scammer. Kakak ipar saya. Sekarang, seluruh lingkaran barang antik, siapa yang tidak mengenalnya, gelar Master Mata Ilahi. Temukan dia. Anda bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. HMPH, saya pasti tidak akan mencarinya. Kakak ipar. Kapan Anda melakukannya? Hubungannya dengan bocah itu. Itu bagus. Ya, tergelincir lidah. Ngomong-ngomong, ayah, saya tiba-tiba teringat untuk mengikuti. Sahabat saya mengatur untuk melakukan manikur. Saya pergi sekarang. Selamat tinggal. Dia berlari cukup cepat. Bahkan dengan 3 cangkir ini, saya baru saja memukul tangan saya. Saya juga tidak akan pergi cari dia. Ngomong-ngomong, Tuan Feng. Oh sayang. Presiden Ye. Maafkan penglihatanku yang buruk. Set cangkir giok putih Anda ini. Metode penipuan. Dia telah mencapai keadaan kesempurnaan. Sampai-sampai tidak dapat dibedakan dari yang nyata. Bahkan lelaki tua itu. Anda juga tidak bisa mengatakan apakah itu asli atau palsu? Feng tua ini. Anda tidak akan menyadarinya. Siapa lagi yang bisa saya temukan? Saya benar-benar mengenal seseorang. Dia pasti akan bisa membedakan antara asli dan palsu. Tuan Feng. Anda mengatakan begitu. Mungkinkah itu? Tangan orang suci mata ilahi. Lu Yun, kurasa. Tepat. Dia sekarang. Hakim Zheng He menerima 1000 keping emas dan berteman. Mengapa tidak bertanya padanya? Tuan Feng. Jangan sebutkan dia lagi. Saya akan mencari di mana-mana orang-orang di dunia. Saya juga tidak akan memohon padanya. Tuan Feng. Jangan sebutkan dia lagi. Saya akan mencari di mana-mana orang-orang di dunia. Saya juga tidak akan memohon padanya. Oh. Mengapa? Mungkinkah itu di antara kalian berdua? Denda macam apa yang ada? Anak itu. Bawa putriku. Dia menipu mereka untuk pergi ke Myanmar. Tempat-tempat yang kacau dan dilanda perang itu. Itu membuat saya bekerja siang dan malam. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Beberapa hari yang lalu. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia menginginkannya dalam waktu setahun. Menghasilkan 10 miliar. Yang paling tidak tahan, itulah dia. Dibesar-besarkan dan sok. Gaya yang tidak konvensional. Hahaha. Jika itu Presiden Ye tidak puas dengan calon menantu laki-laki ini, maka saya akan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Hahaha. Tuan Feng, Anda. Apa maksudmu? Sejujurnya dengan Anda. Murid saya Yuer di mana itu? Untuk Lu Xiaoyu. Dan cukup mengaguminya. Tetapi, karena hubungannya dengan Ling Ganjin. Jadi, hanya mengkhawatirkannya. Hubungannya dengan Ling Ganjin. Sekarang, karena Presiden Ye berkata, mengenai calon menantu laki-laki ini tidak puas. Baik. Di masa depan, jika Yuer dan Lu Xiaoyu bersama, itu mencapai hal yang baik. Baik. Bukankah itu persis yang Anda inginkan? Itu rusak. Rubah tua itu. Aku akan membiarkannya. Mengidentifikasi barang antik. Bagaimana dia bisa membayarnya kembali? Anda memikirkan menantu laki-laki saya. Jika Jingyi mengetahui tentang ini, saya meminta orang lain mengejar Lu Yun. Dia bersikeras memutuskan hubungan denganku. Hubungan ayah anak tidak mungkin. Jika Jingyi mengetahui tentang ini, saya meminta orang lain mengejar Lu Yun. Dia bersikeras memutuskan hubungan denganku. Hubungan ayah anak tidak mungkin. Tuan Feng. Anda salah paham. Kapan saya mengatakan itu, aku berkata kepada Lu Yun, tidak puas lagi. Anda, bukankah saya baru saja selesai berbicara? Anda pikir dia berlebihan? Kata-kata kemarahan. Bukankah itu benar? Hanya sepatah kata kemarahan, ya? Lu Yun ini. Ini aku, Ye, menantu laki-laki yang telah ditentukan. Pemuda itu agak tajam. Bukankah itu sangat normal? Lihat, saya benar-benar memiliki harapan besar padanya. Sama seperti ketika saya masih muda. Hehe, yang ini. Saya akan pergi sekarang. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Perpisahan, perpisahan, perpisahan. Haha. UR. Saya membantu lagi. Lu Xiaoyu melakukan bantuan besar. Anda mengatakan, bukankah seharusnya dia berterima kasih padaku, guru? Saya pikir begitu. Anda melakukannya untuk saya. Saya menyebutnya, menguji perairan. Jika saja itu, Presiden Ye benar-benar tidak puas. Calon menantu ini. Kemudian Anda akan memiliki kesempatan. Melihat ke belakang sekarang. Tuan Ye ini. Juga lidah tajam, hati yang lembut, ya. Melihat ke belakang sekarang. Tuan Ye ini. Juga lidah tajam, hati yang lembut, ya.
Ayah, jika saya ingat dengan benar. Mungkinkah seseorang? Dia berkata dengan keyakinan mutlak. Sama sekali tidak. Saya datang menemui saudara ipar saya. Bagaimana itu terjadi dalam sekejap mata? Saya menemukan rumah dan tiba. Orang dewasa berbicara. Nak, jangan menyela. Yang ini. Lu Yuna. Saya. Ada 3 cangkir giok putih. Di antara mereka, 2 di antaranya adalah barang palsu. Salah satunya asli. Saya senang. Banyak ahli. Mereka menonton selama berbulan-bulan. Dia tidak bisa membedakannya. Apakah itu benar atau tidak? Hari ini, saya ingin mentraktir Anda. Bantu saya melihatnya. Jangan khawatir. Yang ini, aku tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa alasan. Saya di luar. Saya mendengar. Biaya penilaian. Ini 100.000. Aku akan memberimu 1 juta. Ayah. Anda hari ini, bagaimana Anda bisa begitu murah hati? Anda. Dan Lu Yun harus melakukannya. Bisakah Anda menghasilkan cukup 10 miliar? Saya berbicara tentang 100 juta. Dia menambahkan 10 miliar sendiri. Paman Ye benar. 10 miliar ini. Ini saya sendiri. Persyaratan untuk diri sendiri. Karena itu adalah Paman Ye. Sudah dikatakan. Jadi, ini adalah masalah kecil. Tentu saja, itu tidak masalah. Karena itu adalah Paman Ye. Sudah dikatakan. Jadi, ini adalah masalah kecil. Tentu saja, itu tidak masalah. Paman Ye. Yang ini. Ini adalah karya dinasti Song yang otentik. Hanya 2 yang tersisa. Ini palsu. Anda hanya, lihatlah. Anda akan melihatnya. Saya menyewa seorang ahli. Namun, saya telah menonton selama beberapa bulan. Dan untuk memberikan kesimpulan. Barang antik sejati. Ini adalah akumulasi waktu. Ini membawa rasa sejarah. Produk palsu. Itu tidak dapat ditiru. Tidak heran itu. Master mata ilahi, ya. Ayah. Anda tidak khawatir, kakak ipar saya pembohong. Menghela nafas. Saya memiliki mata untuk orang-orang. Anda tidak bisa salah. Saya percaya padanya. Lu Yuna. Damai dan tenang. Mulai sekarang, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Ayah. Anda setuju, kami bersama. Menghela nafas. Gadis konyol. Saya setuju sejak lama. Seperti Lu Yun. Menantu laki-laki yang bertanggung jawab. Saya ingin menolak lagi. Apakah saya menjadi pikun? Paman Ye. Jangan khawatir. Komitmen sebelumnya. Itu masih ada. 1 tahun. Kekayaan 10 miliar. Saya harus melepaskannya. Damai dan tenang. Megah dan megah. Menikah denganku. Menghela nafas. Lu Yun. Taruhan kami sebelumnya. Hanya menginginkanmu. Mengetahui kapan kesulitan muncul, mundur 1 tahun. 10 miliar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena saya sekarang. Sudah diputuskan. Aku akan menikahkan putriku denganmu. Anda juga tidak boleh memilikinya. Tekanannya terlalu besar. Sepertinya Paman Ye masih tidak percaya. Saya bisa mendapatkan cukup 10 miliar. Lu Yun. Apa yang Anda lakukan? Damai dan tenang. Hari ini, saya akan pergi ke toko. Apakah Anda menginginkannya? Ikutlah denganku. Lihatlah. Kerajaan kami. Lihatlah. Kerajaan kami. Bisnis sangat bagus. Tentu saja. Mereka, ya, semua ditujukan padaku. Tanda tangan Master Mata Ilahi. Salju tipis. Lu Yun. Selamatkan aku. Hati-hati. Tang Sui. Tang Sui.
Itu dia. Mengapa Anda tidak tinggal di Myanmar? Menikah denganku. Dengan kemampuan Anda. Tambahkan sumber daya dan latar belakang saya. Seluruh pasar batu giok di Myanmar. Masa depan akan menjadi milik kita. Meter. Menikah denganku. Dengan kemampuan Anda. Tambahkan sumber daya dan latar belakang saya. Seluruh pasar batu giok di Myanmar. Masa depan akan menjadi milik kita. Tang Sue. Bukankah itu di Myanmar? Bagaimana itu bisa jadi berakhir seperti ini? Nona Tang. Ada apa dengan dia? Saya tidak memilikinya. Trauma yang jelas. Pasti kelelahan yang ekstrim. Pingsan dan pingsan. Sekarang, cepat dan istirahat. Ada lounge di belakang. Cepat. Nona Tang, Anda sudah bangun. Lu Yun. Selamat tinggal. Itu luar biasa. Anda lihat. Sepertinya cukup akrab. Yah, buat diri Anda jelas. Tidak ada yang ada di antara kita. Yah, buat diri Anda jelas. Tidak ada yang ada di antara kita. Maaf, Nona Ye. Anda salah paham. Saya baru saja lolos dari kematian. Ini adalah saat Anda bertemu dengan seorang kenalan. Emosinya melonjak. Itu sebabnya dia berbicara tanpa berpikir. Nona Tang, jangan terburu-buru dulu. Tuan Anda bicara perlahan. Itu benar-benar terjadi. Apa itu? Setengah bulan yang lalu. Ayah saya ditetapkan dalam kebuntuan oleh lawan-lawannya. Mereka ingin memberantas situasi sepenuhnya. Saya hampir tidak berhasil melarikan diri. Lu Yun. Sekarang hanya Anda. Anda dapat membantu saya sekarang. Saya hanya ingin satu tempat istirahat. Yang ini. Itu bisa menjadi pembayaran saya. Itu adalah sesuatu yang dihargai ayah saya. Harta karun yang diturunkan dari zaman ke zaman. Keluarga kerajaan dinasti ini. Gelang giok. Penilaian ahli. Setidaknya 1 miliar. Selama Anda melakukannya, Anda bisa menjaga saya. Itu milikmu. Nona Tang. Ini. Meninggalkan Tang Sue di belakang. Damai dan tenang. Itu pasti akan mengarah pada imajinasi liar. Tidak, itu diperbolehkan dan tidak dapat dipertahankan. Nona Tang. Yang ini. Gelang ini. Bisakah saya melihatnya? Tentu saja Anda bisa. Nona Ye, silakan lihat. Lu Yun. Anda mengatakan saat itu mereka perlu menghasilkan cukup untuk mencapai 10 miliar. Berapa banyak yang tersisa sekarang? Mungkin. Masih hilang 1 miliar. Tambahkan ini. Bukan itu sudah cukup. Mungkin. Masih hilang 1 miliar. Tambahkan ini. Bukan itu sudah cukup. Tidak, damai dan tenang. Miliar ini. Saat itu, dia berada di Burma. Nona Tang membantuku. Sekarang dia dalam kesulitan. Jika saya hanya berdiri dan melihat seseorang mati. Dan itu, orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa bedanya? Selain itu, dia membayar biaya akomodasi yang begitu mahal. Sepertinya kami tidak kalah. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Terima kasih. Terima kasih semua. Sejak kamu tinggal, itu adalah kita, orang-orang Yun Yisuan. Namun, toko kecil kami. Seseorang tidak boleh membuat orang yang menganggur. Untuk saat ini, aku akan membuat menderita. Mulailah dengan pelayan. Bagaimana? Tidak masalah. Selama kamu bisa memeliharaku, biarkan saya melakukan apa saja. Kakak laki-laki dikonfirmasi. Tang Sue sangat imut. Itu tersembunyi di dalam. Dia langsung menyerang. Ikat dia. Anda. Katakanlah kamu bodoh. Ini adalah Cina. Anda berpikir. Petugas polisi Tiongkok itu. Dia adalah seorang vegetarian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Di kerajaan Hua. Anda perlu menggunakan otak Anda saat melakukan sesuatu. Strategi sangat penting. Menghela nafas. Mengerti. Clay GBNDK. Buddha kuno negara-negara berperang ini. Bernilai 80 juta. Alih-alih kehidupan Tang Sue yang tidak tahu malu itu. Itu cukup. Kakak laki-laki. Itu nilai. Harta karun bernilai ratusan miliar. Itu saja. Ini menguntungkan orang-orang Tionghoa. Sebut diri Anda bodoh. Bagaimana Anda benar-benar tidak menggunakan otak Anda? Menggunakan Buddha giok ini. Pertama, tukar kembali Tang Sue. Tunggu sampai mereka lengah. Malam. Kemudian menyelinap masuk lagi. Memegang Buddha giok. Curi keluar. Tinggi. Ini benar-benar mengesankan. Ayo pergi. Mari kita lihat itu. Guru mata ilahi apa? Ayo pergi. Mari kita lihat itu. Guru mata ilahi apa? Bos. Bos.
Mereka di sini untuk menangkap orang-orangku, bos. Ada bisnis besar yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Hehehe. Saya tidak tahu betapa besarnya bisnis itu. Kesepakatan ini sangat besar. Tidak nyaman untuk mendiskusikan ini di sini. Karena tidak nyaman. Lalu ikutlah denganku. Kantor, bukan? Anda tinggal di sini, melihat toko. Ayo pergi. Mereka juga tinggal sendirian. Kalian menginap di sini. Ayo pergi. Bos Lu. Tidak ada yang bertele-tele. Saya menyukainya. Ada satu orang di toko Anda. Sebutkan harga Anda. Saudara Dao pasti bercanda. Di sini. Tapi itu toko barang antik. Hanya menjual barang antik. Jangan menjual orang. Jika saudara Dao melakukannya, objek mana yang dia sukai? Lu. Selalu diterima. Yang ini. Ini adalah Buddha Giok dari periode negara-negara berperang. Harga pasar setidaknya 80 juta. Saya menggunakannya. Beralik yang ada di samping Anda. Wanita itu. Tang Sue. Energi spiritual oranye. Ini benar-benar harta karun. Orang-orang ini. Untuk menangkap Tang Sue, mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Karena Anda sendiri mengantarkan harta karun ke depan pintu Anda, maka saya akan sama-sama. Saudara Dao. Ini adalah bisnis, tidak ada yang melakukan itu. Ini toko saya. Tapi itu adalah toko yang tepat. Membeli dan menjual lalu lintas manusia, itu ilegal. Anda. Membeli dan menjual lalu lintas manusia, itu ilegal. Anda. Saudara Dao. Jika Anda benar-benar mau, jika Anda ingin berteman. Seperti ini. Saya akan menawarkan 1.000 yuan. Beli Buddha Giok Anda. Adapun orang-orang. Anda tahu apa yang saya maksud? Hahaha. Saya mengerti. Bos mungkin meninggalkan sesuatu untuk digunakan melawannya. Baiklah. Mari kita lakukan apa yang Anda katakan. 1.000 keping Buddha Giok. Menjualnya. Baiklah. Bodoh. Tunggu saya, bawa Tang Sue pergi. Buddha Giok. Anda harus dengan patuh meludahkannya juga. Saudara Dao adalah orang yang lugas. Jadi bagaimana dengan kita? Ikuti saja aturannya. Datang. Saudara Dao, Anda berada di kontrak perdagangan ini, menandatangani surat. Tekan segel tangan. Kami. Barang dan orang dibedakan dengan jelas. Sehingga tidak datang nanti. Ada yang tidak beres. Haha. Anda orang Tionghoa. Melakukan sesuatu membutuhkan kehati-hatian. Hehehe. Saudara Dao, kesepakatan selesai. Anda dapat pergi. Hati-hati, aku tidak melihatmu pergi. Anda harus menerima barang. Di mana orang yang saya inginkan? Apa? Saudara Dao, saya di sini di toko barang antik. Hanya menjual barang, bukan orang. Hanya menjual barang, bukan orang. Kamu berpura-pura bodoh untukku. Kami baru saja setuju. Aku akan menjual Buddha Giok untukmu. Anda mengambil Tang Sue. Imut kecil itu. Serahkan. Sekarang. Ingin bermain game perampokan dengan saya? Saudara Dao. Pada kontrak transaksi ini. Tapi itu ditulis dengan sangat jelas. Anda mendapatkan Buddha Giok negara-negara berperang ini. Jual padaku seharga 1.000 yuan. Ini adalah transaksi legal. Sisanya. Saya tidak mengerti. Beraninya kamu mengacaukanku? Percaya atau tidak, satu tembakan dan Anda akan hancur. Saya hanya ingin melakukan bisnis dengan mantap. Mengapa? Dia bersikeras memaksaku untuk bertindak. Anda. Polisi, dan tidak diizinkan untuk bergerak. Jatuhkan senjata Anda. Anda dicurigai masuk secara ilegal. Kepemilikan senjata api secara ilegal memicu masalah. Sekarang, sudah tangkap Anda. Ayo pergi. Beraninya kamu mengacaukanku? Tunggu saja. Lu Yun. Anda tidak terluka, bukan? Tidak. Damai dan tenang. Ditambah Buddha Giok ini. Tujuan 10 miliar saya. Sebelumnya. Selesai.